Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah perusahaan perencanaan, atau kalau di kita itu disebut perusahaan sipil. Lalu terlihat seseorang yang berkata pada manajernya, "Wah manajer, akhirnya kamu akan menikah." Si manajer itu pun mengiyakan dan kemudian mengundang semua orang yang ada di sana untuk datang ke perjamuan makan, untuk merayakan hari pernikahannya yang akan datang. Dan manajer itu bernama Kim Bum Jun dengan jabatan manajer perencanaan. Dan terlihat juga seorang pemuda yang fokus memandangi sebuah undangan pernikahan. Dan ia bernama Eun Ho, sekaligus MC di cerita ini. Saat Eun Ho melihat undangan itu, ia teringat dengan masa lalunya di saat ia sering membantu ibunya menjaga anak-anak di sekolah TK atau taman kanak-kanak. Kemudian scene berpindah ke masa lalu Eun Ho, tepatnya 14 tahun yang lalu di musim panas. Terlihat di sana Eun Ho sedang bermain dengan beberapa anak kecil. Tak lama kemudian ia dipanggil oleh ibunya. Lalu ibunya meminta Eun Ho untuk menjaga seorang anak kecil yang cantik sampai orang tuanya datang. Eun Ho pun mendekati anak itu dan kemudian menanyakan namanya. Kemudian anak itu pun menjawab bahwa namanya adalah Bona. Dengan senyum ramah, Eun Ho bertanya apakah Bona mau bermain dengan dirinya. Dengan ketus Bona menjawab tidak dan mengatakan bahwa itu terlalu kekanak-kanakan. Setelah itu Bona mengambil sebuah kursi dan lalu duduk sembari menyilangkan kakinya tepat di hadapan Eun Ho. Kemudian Bona mengatakan bahwa dirinya lapar dan meminta Eun Ho untuk mencarikan makanan tteokbokki. Mendengar itu, Eun Ho pun sedikit tertawa sembari menahan kesal dengan sikap Bona tersebut. Saat Eun Ho bergegas pergi mengambil makanan, ia bergumam bahwa anak ini tidak biasa dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Lalu terlihat Bona sedang menjawab telepon dari ibunya. Ibu Bona menanyakan apakah Bona sudah makan. Dengan senyum manis Bona menjawab bahwa dirinya akan segera makan sebentar lagi. Lalu makanan yang diminta Bona pun tiba. Sembari menaruh makanan, Eun Ho menebak-nebak Bona dalam gumamnya. Pakaian yang mahal, telepon seluler dan supir pribadi, tidak diragukan lagi bahwa Bona berasal dari keluarga orang kaya. Saat Bona melihat makanan itu yang terlihat sangat enak, matanya pun berbinar-binar. Ibu Eun Ho di belakang Bona memintanya untuk segera memakannya. Saat Bona memakan satu gigitan, ia pun dibuat sangat terkejut karena makanannya sangatlah enak. Sampai akhirnya ia pun makan dengan terburu-buru kayak sedang dikejar waktu. Melihat itu Eun Ho sedikit khawatir dan meminta Bona untuk makan pelan-pelan agar tidak tersedak. Singkat cerita, makanan itu pun habis. Dengan mulut belepotan, Bona menoleh pada Eun Ho sembari berkata bahwa rasanya jauh lebih enak daripada yang dimasak oleh koki yang ada di hotel. Dengan cekatan, Eun Ho pun mengelap mulut Bona dengan sapu tangan. Dengan wajah yang merona, Bona memalingkan wajahnya dari Eun Ho. Beberapa bulan terlewatkan dan waktu yang dihabiskan bersama Bona berangsur-angsur meningkat. Dan secara alami mereka berdua semakin dekat. Namun pada suatu hari Eun Ho dikejutkan dengan Bona yang memanggilnya. Dengan malu-malu Bona memberanikan diri memberikan sesuatu pada Eun Ho sembari berkata ini hadiah. Walau kebingungan, Eun Ho pun menerima hadiah itu dan membukanya. Terlihat dalam surat hadiah itu terdapat dua orang yang digambar dengan lope di tengahnya dan beberapa kalimat sebagai pelengkapnya. Wedding invitation, Grumli Eun Ho Widge Aem Bona, yang artinya undangan pernikahan. Pengantin pria Lee Eun Ho, pengantin wanita Bona. Dengan wajah yang tersipu malu, Bona mengajak Eun Ho menikah. Mendengar itu, Eun Ho pun hanya menjawabnya dengan senyuman, sembari mengelus-ngelus kepala Bona. Sehingga Bona semakin dibuat malu karenanya.
Wajah kecil yang imut dan manis membuat Eunho tidak bisa melupakannya. Setelah Bona selesai dari sekolah TK dan melanjutkannya ke sekolah dasar, jarak mereka berdua pun menjadi semakin jauh. Kembali ke masa kini, mengingat semua kenangan itu, Eunho pun tersenyum sembari melihat undangan itu. Tak lama, Kim Bum Jun menyapa sembari bertanya apakah Eunho berkencan dengan seseorang. Tanpa mereka berdua sadari, perkataannya itu terdengar oleh seorang wanita yang tepat berada tak jauh dari mereka. Wanita itu bernama Han Naen dengan jabatan staf perencanaan. Bisa disimpulkan dari wajah wanita itu bahwa Han Naen menyukai Eunho. Eunho menjawab bahwa dirinya sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan sedikit bercanda, Kim Bum Jun berkata, "Ayolah Eunho, jangan menyia-nyiakan wajah tampanmu itu." Lalu seseorang tiba-tiba merangkulnya sembari bercanda, "Hei, ada kemungkinan jabingan ini menyukai laki-laki loh." Pria ini bernama Kang Seung Jae dengan jabatan manajer perencanaan. Kim Bum Jun pun hanya tertawa. Lalu Eunho pun beranjak pergi sembari mengatakan selamat atas pernikahannya kepada Kim Bum Jun. Dirinya akan pergi ke pertemuan terlebih dahulu dan pulang setelah itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Eunho sedang dalam perjalanan pulang menuju apartemennya. Dalam perjalanan itu, Eunho terus saja memikirkan perkataan Kim Bum Jun. Sejujurnya bahwa dirinya ini ingin kencan, akan tetapi melihat keadaannya saat ini itu tidaklah mungkin. Dirinya ini tidak memiliki kemewahan apapun agar dapat menjaga orang lain selain dirinya sendiri. Kemudian ponselnya pun berdering. Saat ia angkat ternyata itu ibunya. Ibunya bertanya apakah Eunho sudah selesai bekerja. Eunho menjawab sudah dan ia pun bertanya mengenai kabar ayahnya saat ini. Ibunya menjelaskan bahwa ayahnya masih sama. Kemudian ibunya meminta maaf pada Eunho karena selalu membebani dirinya yang selalu mengirimkan uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Eunho meminta ibunya jangan mengkhawatirkan itu karena kecelakaan mobil bukan atas keinginan ayah itu sendiri. Ibunya pun berterima kasih atas pengertian dari anaknya itu. Lalu ia menanyakan apakah Eunho sudah makan. Eunho menjawab sudah dan meminta ibunya jangan mengkhawatirkan dirinya. Kemudian telepon pun berakhir. Eunho pun menghela napas sembari bergumam hidup itu keras. Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu ponselnya pun bergetar kembali, akan tetapi saat Eunho melihatnya ia sedikit kebingungan karena yang menelponnya kali ini tidak ia kenali. Eunho pun beranggapan bahwa yang menelpon itu dari klien perusahaannya. Tak sungkan ia pun segera mengangkat telepon itu. Dengan formal Eunho berkata, "Ini Lee Eunho, ada yang bisa saya bantu?" Si penelpon itu pun berkata, Opa, ini aku." Mendengar suara yang familiar, Eunho pun hanya diam saja sembari memikirkan siapa yang menelponnya ini. Kemudian si penelpon itu pun meminta Eunho untuk berbalik. Dan ya, saat Eunho berbalik, ia pun dibuat sangat terkejut. Di saat Eunho sedang menebak-nebak siapa orang yang menelponnya itu, si penelpon memintanya untuk menoleh ke belakang. Tepat saat Eunho menoleh, ia melihat seorang wanita yang ada di belakangnya. Si wanita itu bertanya apakah Eunho masih ingat pada dirinya. Eunho hanya terdiam bingung melihatnya, entah itu karena lupa ataupun terkejut. Si wanita itu pun memberitahukannya bahwa dirinya Im Bona. Mata Eunho terbuka lebar, ia dibuat sangat terkejut karenanya. Suasana pun menjadi hening seketika. Udara yang dingin, malam yang gelap, langit yang cerah. Bintang-bintang bersinar menjadi saksi atas pertemuan mereka kembali.
Entah kenapa setelah sekian lama tidak melihatnya, ia masih dapat mengenalinya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mendengar suaranya, nada yang Bona ucapkan masihlah sama. Dalam keheningan itu, Eunho dibuat terkejut lagi olehnya. Di saat ia terdiam memikirkan banyak hal, Bona memeluknya. Kemudian Shin berpindah ke sebuah restoran. Terlihat mereka berdua sudah duduk di salah satu meja yang ada di sana. Percakapan pun diawali dengan beberapa kata yang sudah biasa. Dengan sedikit canggung, Eunho bertanya bagaimana kabar dari Bona. Sembari menunggu jawaban dari Bona, ia bergumam. Dirinya sangat senang dapat bertemu kembali dengannya. Akan tetapi tempat makan ini terlihat sangat mahal. Lalu Bona menjawab, "Aku baik-baik saja." Ia mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan Eunho. Tak lama makanan yang dipesan pun tiba. Terlihat di sana ada tumis kacang, daging panggang dengan hiasannya. Dan tak lupa juga sendok dan garpu sebagai pelengkapnya. Melihat itu semua, Eunho bergumam bahwa dirinya tidak akan membiarkan Bona membayarnya, sembari melihat Bona yang sudah makan duluan. Lalu Eunho berkata bahwa cara makan Bona tidak berubah sedikit pun, dan minta Bona untuk makan yang banyak agar Bona tambah tinggi. Mendengar itu, Bona dibuat marah karenanya. Dengan wajah yang merah merona, ia berkata bahwa dirinya sudah dewasa dan sudah berusia 20 tahun. Dengan senyum ramah, Eunho menjawab bahwa usia 20 tahun itu masihlah anak-anak dan mengatakan bahwa dirinya masih bisa mencium aroma susu pada dirinya. Lalu Eunho pun mencoba memakan makanan itu. Dengan tatapan tajam, Bona memperhatikannya sembari bergumam, kenapa Eunho masih saja memperlakukannya seperti anak kecil. Dirinya ini sudah menunggu lama untuk menjadi dewasa agar dapat menikah dengannya. Gumaman Bona pun terpecahkan dengan suara kesakitan dari Eunho yang menggigit sesuatu saat Eunho makan. Saat Eunho memuntahkannya, ia dibuat sangat terkejut karena terdapat cincin di dalam makanan yang ia makan. Terlihat cincin itu menjadi sedikit rusak karena gigitan yang tak disengaja sehingga permata dan cincinnya terpisah. Dengan ekspresi yang imut dan menggemaskan, Bona berkata, "Eunho belum lupakan, apa kamu mau menikah denganku?" Di sini Eunho hanya terdiam saja tanpa membalas ucapan dari Bona. Kemudian Bona melanjutkan ucapannya bahwa dirinya mau mengembalikan undangan yang kamu tolak waktu itu. Dengan senyum manis sembari menunjukkan undangan masa kecilnya, Bona berkata, "Ayo kita menikah." Eunho pun dibuat sangat terkejut karenanya. Ia kebingungan dengan situasi saat ini. Lalu Eunho pun bertanya mencoba memastikannya, "Menikah? Apa yang kamu bicarakan? Kamu bercanda kan?" Tanpa menjawab pertanyaan dari Eunho, sembari mendekat, Bona berkata, "Aku akan menyiapkan semuanya dariku. Kamu tidak perlu menyiapkan apapun." Dengan panik, Eunho berkata, "Menurutku ini tidak benar. Usia kita berbeda 12 tahun. Kamu hanyalah anak kecil yang baru berusia 20 tahun. Bagaimana aku bisa menikah?" Dengan kesal, mata yang berkaca-kaca, Bona bergumam sekaligus memegang erat tangan Eunho. "Apakah kamu akan terus memperlakukanku seperti anak kecil?" Lalu Bona menarik tangan Eunho dan menempelkannya pada dua buah gunung sembari berkata, "Aku sudah dewasa. Apa kamu pernah melihat dua gunung berukuran C?" Dengan berteriak panik, Eunho menjawab, "Bona, sadarlah apa yang kamu lakukan." Sembari menarik Eunho, Bona berkata, "Ini tidak akan berhasil. Aku akan membuktikannya padamu bahwa aku bukan anak kecil lagi."
Kemudian Bona pun menarik dan membawa Eunho ke sebuah ruangan. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di ruangan 403. Lalu Bona mendorong Eunho hingga terjatuh tepat di atas kasur. Kemudian Bona bersiap-siap untuk melakukan push rank bersama Eunho. Dengan tatapan yang tajam, Bona berkata, "Apa yang kamu tahu, aku sudah menunggu lama untuk kesempatan ini. Aku sudah mencoba yang terbaik selama bertahun-tahun. Apa sekarang kamu masih menganggapku sebagai anak kecil?" Walau sempat terdesak, Eunho mencoba melawan dengan memegang erat tangan Bona sembari berkata, "Hentikan Bona, tidak ya tidak." Lalu Eunho pun beranjak pergi dari tempat itu. Terlihat mata Bona berkaca-kaca, merasa sedih setelah mendengar perkataan Eunho. Singkat cerita, Bona pun sudah berada di dalam mobil. Si supir berkata, "Sepertinya kamu habis ditolak." Dengan sedikit mengejek, si supir berkata, "Kamu pasti menangis. Matamu telah menjadi mata kelinci yang berkaca-kaca." Sembari merengek, Bona menjawab, "Aku hanya menitihkan air mata." Tak lama, Bona pun tersenyum sembari berkata, "Aku sudah menduganya kalau Eunho bukanlah orang yang mudah. Walau begitu, aku tetap menyukainya dan hari ini aku sangat senang bisa bertemu kembali dengannya setelah sekian lama." Lalu scene memperlihatkan keesokan harinya di perusahaan perencanaan. Terlihat Eunho sedang memikirkan sesuatu. Kemudian seseorang menyodorkan segelas minuman dingin dan ternyata itu adalah Naewon. Naewon bertanya apa yang sedang Eunho pikirkan. Hari ini dirinya melihat Eunho tidak seperti biasanya. Tanpa menjawab pertanyaan, Eunho berterima kasih atas minumannya. Lalu Naewon bertanya apakah Eunho ingat bahwa malam ini ketua tim akan mentraktir kita semua. Memikirkan bahwa ketua tim akan menikah, dirinya ikut senang dan juga sedikit iri. Lalu Eunho berkata, kenapa Naewon tidak berkencan dengan siapapun? Eunho yakin bahwa dengan kecantikan Naewon akan banyak laki-laki yang mengantri untuk mendapatkannya. Mendengar itu, terlihat wajah Naewon merah merona. Ia menjawab dengan malu bahwa dirinya sudah mempunyai seseorang yang ia suka. Dengan rasa penasaran, Eunho bertanya, siapa yang Naewon suka? Mendengar itu, Naewon sangat malu. Saking malunya hingga mengeluarkan kepulan asap dari kepalanya. Sebelum Naewon menjawab, beruntungnya ada seseorang yang tiba-tiba menyela. Ia berkata bahwa dirinya ingin mengubah data salinan yang diberikan Eunho sebelumnya. Sembari melihat ke komputer rekan kerjanya, Eunho mengizinkannya. Singkat cerita, sore pun tiba. Terlihat beberapa pasang kaki yang berjalan keluar dari perusahaan. Dan saat di tengah perjalanan, seseorang memanggil Eunho. Ternyata yang memanggil itu adalah Bona. Terlihat ia tersenyum ke arah Eunho. Setelah Eunho menghampirinya, Bona bertanya, apakah Eunho sudah selesai dengan pekerjaannya? Eunho pun mengiyakan dan menanyakan kenapa Bona bisa tahu bahwa dirinya kerja di sini. Sebelum mendengar jawaban dari Bona, Eunho berkeringat dingin mendengar rekan-rekan kerjanya membicarakannya. Kim Bum Jun berkata pada rekan di sampingnya bahwa ia berpikir kalau Eunho benar-benar tidak berkencan dengan siapapun. Akan tetapi seperti yang ia duga bahwa Eunho itu berbohong. Rekan di sampingnya bertanya di mana Eunho bertemu dengan wanita cantik itu. Terlihat raut wajah Naewon sedih. Naewon hanya mendengarkan dan menyimak pembicaraan mereka. Bona mengajak Eunho untuk makan bersama.
Akan tetapi Eunho menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya akan makan malam bersama rekan kerjanya. Lalu Bona meminta agar dirinya dapat ikut juga. Sebelum Eunho berkata, rekan di belakangnya membolehkan Bona untuk ikut. Eunho dibuat sangat terkejut karenanya, sampai-sampai ia tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Shin berpindah ke suatu tempat, lebih tepatnya di salah satu restoran. Terlihat mereka semua berkumpul dalam satu meja. Naeun bersama dua rekan kerjanya dan Eunho bersama dengan Bona. Mereka semua pun berbincang dan bercanda gurau sampai ke titik pembicaraan pernikahan. Lalu Bona berkata, "Ternyata kamu akan menikah." Dan Bona menjelaskan bahwa dirinya juga akan menikah dengan Eunho. Lalu seseorang bertanya siapa nama Bona. Dengan ekspresi yang menggemaskan, Bona menjawab bahwa namanya Im Bona. Mendengar itu mereka pun terkejut. Lalu mereka berkata, bukankah Bona adalah putri bungsu dari suatu perusahaan yang terkenal? Dan mengatakan juga bahwa dirinya melihat Bona wawancara di majalah. Sembari tertawa, Bona membenarkan perkataan itu. Terlihat Eunho pun sangat terkejut mengetahui fakta bahwa Bona adalah putri bungsu dari perusahaan yang terkenal. Lalu seseorang bertanya pada Bona, bagaimana Bona bisa kenal dengan Eunho? Sembari memeluk tangan Eunho, Bona menjawab bahwa Eunho cinta pertamanya dan mengatakan bahwa dirinya juga sudah berada dalam posisi cinta tak terbalas selama 13 tahun dan sekarang sedang berusaha keras untuk merayunya. Mendengar itu Eunho dibuat sangat malu karenanya. Rekan kerja Eunho pun sangat terkejut mengetahui bahwa Eunho adalah cinta pertamanya dan bahkan yang lebih mengejutkannya bahwa cintanya tak terbalaskan di usia 13 tahun. Dengan berkeringat dingin, Eunho berusaha menjelaskan bahwa hubungan antara dirinya dengan Bona tidak seperti itu. Terlihat Naeun hanya terdiam. Dilihat dari raut wajahnya, Naeun pastinya sangat cemburu mendengar hal itu. Singkat cerita, acara makan bersama pun selesai. Kemudian Shin memperlihatkan Eunho yang sedang menggandeng Bona yang terlihat seperti sedang mabuk. Lalu Naeun menawarkan diri untuk mengantarkan Bona karena mereka sama-sama wanita. Lalu Naeun dibuat malu karena rekan di sampingnya berkata bahwa Naeun tidak bisa melihat situasi saat ini. Eunho menjawab bahwa Naeun pastinya juga lelah dan memintanya untuk pulang duluan dan beristirahat. Lalu mereka pun mengiyakan dan akan beranjak pergi sembari mengajak Naeun. Sebelum pergi, Kim Bum Jun berkata pada Eunho, "Semoga akhir pekan Eunho menyenangkan." Eunho pun menjawab ya dan mengatakan sampai bertemu kembali hari Senin. Sembari beranjak pergi, Naeun menoleh ke arah Eunho sembari bergumam bahwa bukan ini yang ia inginkan. Kemudian Eunho melanjutkan perjalanannya sembari memikirkan apa yang harus dilakukan. Dirinya sangat kebingungan dengan kondisi Bona. Jarak untuk ke rumah Bona sangatlah jauh dan di malam hari tidak ada taksi. Menyewa kamar di hotel juga sangatlah mahal dan pada akhirnya Eunho memutuskan untuk membawa Bona pulang bersamanya ke apartemennya. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di apartemen Eunho. Lalu Eunho membawanya masuk dan membaringkannya di atas kasur. Dan saat Eunho mau pergi, ia dikejutkan dengan Bona yang membuka bajunya dan meminta Eunho untuk melepaskan ikatan pengaman gunungnya. Wajah dari Eunho pun memerah karena sangat malu dibuatnya.
Kemudian Bona berkata bahwa dirinya merasa panas dan pengap. Lalu ia meminta Eunho untuk secepatnya melepaskan tali pengaman itu. Dengan malu, Eunho pun membantu melepaskannya. Sembari berbalik, Eunho berkata karena Bona sudah bangun dan tersadar, dirinya minta Bona untuk pulang. Dan dirinya juga akan memesankan taksi untuk Bona. Melihat telinga Eunho yang memerah karena malu, Bona sangat senang karena menurutnya itu sangatlah imut. Sembari memeluk Eunho, Bona berkata bahwa dirinya tidak mau pulang dan ingin tidur bersamanya, dan meminta Eunho untuk mengizinkannya untuk malam ini saja. Terlihat mereka berdua pun sudah tertidur dalam satu ruangan. Bona tidur di atas kasur dan Eunho tidur di lantai. Tak lama Bona terbangun dan melihat ke arah Eunho. Bona berkata bahwa dirinya bermaksud tidur di atas kasur bersama dan bukan seperti ini. Lalu Bona bertanya-tanya apakah Eunho tidak merasakan apapun terhadap dirinya dan mengatakan bahwa Eunho terlalu berlebihan. Kemudian Bona pun turun dari kasurnya dan lalu berbaring di samping Eunho sembari merangkulnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kicauan burung bergema di sekitarnya. Matahari yang bersinar menyinari ruangan yang mereka tempati. Terlihat Eunho dan Bona tidur bersama di atas lantai. Tak lama Eunho membuka matanya. Sontak ia dibuat terkejut dengan Bona yang ada di hadapannya. Melihat dua buah gunung yang berkilau menggoyahkan imannya. Dengan muka yang memerah ia mencoba menyentuhnya. Beruntung sebelum imannya goyah, Bona menghentikannya. Lalu Bona berkata apakah Eunho mau menyentuh dua gunung di pagi hari. Tanpa menunggu jawaban Eunho, Bona menarik tangannya dan menempelkannya pada gunung miliknya. Kemudian Bona meminta pendapat Eunho apakah gunung miliknya terasa lembut. Dengan wajah yang semakin merah, Eunho bangun dari tidurnya. Kemudian ia meminta Bona jangan salah paham. Eunho menjelaskan bahwa dirinya akan menutupi Bona dengan selimut dan bukan untuk menyentuhnya. Dengan nada tinggi Bona berkata bahwa Eunho pembohong. Dirinya sudah tahu bahwa Eunho mau menyentuh gunungnya. Kemudian Bona memeluknya sembari berkata, apapun yang terjadi dirinya tidak akan membiarkan Eunho pergi karena dirinya sangat mencintai Eunho. Lalu Eunho sedikit menjauhkan Bona dari tubuhnya sembari berkata, jika Bona sudah bangun cepatlah pulang. Orang tua Bona pastinya akan mengkhawatirkannya. Dengan wajah yang kesal tapi imut dan manis serta enak dipandang, Bona berkata, selalu saja memperlakukanku seperti anak kecil. Kemudian Bona merengek dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau pulang dan ingin berkencan dengan Eunho hari ini juga. Tiba-tiba seekor kecoa melintas dan mendarat tepat di samping Bona. Sontak hal itu membuat Bona teriak histeris sembari memeluk erat Eunho sembari berkata bahwa dirinya sangat membenci kecoa. Tanpa pikir panjang, Eunho menginjak kecoa itu sembari berkata, apakah Bona merasakan kenyataan yang terjadi saat ini? Bisa saja 2 atau 3 kecoa muncul di sini dalam seminggu. Jika Bona terkejut dengan hal seperti ini, bagaimana dirinya bisa? Eunho pun tidak menyelesaikan ucapannya. Sembari berbalik ia berkata, cepatlah pulang. Akan tetapi Bona berkata bahwa itu keren. Eunho pun menoleh karena bingung dengan ucapannya.
Dengan ekspresi yang menggemaskan, Bona mengulangi perkataannya bahwa Eunho sangatlah keren, dan kemudian Bona memeluk Eunho. Sembari memeluk Eunho, Bona berkata, "Tolong nikahi aku," dan lalu mengajak Eunho untuk pergi ke KUA. Eunho pun terkejut dengan pernyataan itu. Lalu ia mencoba menjauh dari Bona sembari bergumam, "Ada apa dengan sikapnya itu?" Bona pun tak mau melepaskannya. Ia berusaha untuk terus memeluknya sembari berkata, "Jika Eunho tidak mau, setidaknya berkencanlah dengan dirinya." Dan pada akhirnya mereka pun berkencan. Terlihat Bona dan Eunho sudah berada di luar ruangan. Sembari berjalan, Eunho bertanya apa yang ingin Bona lakukan. Lalu Bona pun meminta Eunho untuk pergi ke DVD room. Mendengar itu, Eunho bingung. Mengapa Bona bisa tahu tentang ruang DVD? Bukankah DVD room sudah bukan zamannya Bona? Di samping Eunho, Bona diam-diam mengirimkan pesan pada seseorang. Terlihat pesan Bona dengan orang lain itu. Dari kata-kata yang ada pada pesan itu, sepertinya pergi ke DVD room sudah direncanakan. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah berada di gedung DVD room. Melihat ruangan yang sepi, tidak ada orang lain, Eunho kebingungan. Lalu Bona berkata bahwa dirinya akan memilih filmnya dan meminta Eunho untuk menunggu di ruangan DVD. Melihat Eunho pergi ke ruangan DVD, Bona pun tersenyum mencurigakan. Sembari menunggu, Eunho bergumam bahwa suasananya agak suram dan ia merasa aneh kenapa harus menonton di sini. Bukankah lebih baik pergi ke bioskop saja? Kemudian Bona pun datang menghampirinya sembari memberikan Eunho minuman. Melihat itu, Eunho berkata, "Awas saja jika Bona melakukan sesuatu yang aneh." Kemudian Bona menyela, ia berkata, "Tidak, benar-benar ada film yang ingin ia tonton." Mereka berdua pun duduk bersama sembari menunggu filmnya dimulai. Saat judul filmnya itu muncul, Eunho dibuat sangat terkejut. Dengan muka yang memerah, ia bergumam, "Ada apa dengan judulnya? Jangan bilang bahwa ini film mabar game push rank Mobile Legends." Tebakan Eunho pun ternyata benar. Terlihat mereka berdua sama-sama malu dengan wajah yang memerah. Lalu Eunho menoleh ke arah Bona sembari bergumam bahwa niat Bona mengajaknya ke sini sangatlah jelas. Tak lama Bona pun menoleh ke arah Eunho. Pada akhirnya mata mereka berdua pun bertemu. Tanpa aba-aba, Bona pun menyosor dan mencium Eunho. Dan pada akhirnya mereka berdua pun ikut bermain game push rank seperti yang di film. Saat bermain itu, Eunho teringat waktu masih membantu ibunya di sekolah TK. Terlihat Bona yang masih kecil sedang menangisi bonekanya yang rusak. Eunho pun mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa dirinya akan membelikan Bona boneka yang baru. Mendengar itu, Bona kecil pun tersenyum kembali. Kembali ke masa kini, terlihat Bona pun senang dan bahagia karena bisa bermain push rank bersama Eunho untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, bermain push rank pun berakhir. Terlihat Bona sekarang sudah berada di dalam mobil. Ia pun sangat kegirangan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Lalu Bona berkata pada sekretarisnya, "Semua karena sekretaris," dan menanyakan bagaimana sekretaris bisa merencanakan itu. Sekretaris itu pun menjawab bahwa dirinya dulu sering pergi ke tempat DVD room
Dengan mata yang berbinar-binar, Bona menanyakan apakah sekretaris pernah bermain pusreng di sana. Dengan kerennya sekretaris itu mengiyakan, akan tetapi tidak sampai selesai. Lalu sekretaris itu memberikan masukan pada Bona bahwa Bona harus mencari tempat yang lebih baik. Carilah tempat yang jaringannya bagus dan lihat juga smartphone yang digunakan agar tidak lag saat bermain pusrengnya. Dengan pepatah yang diberikan oleh sekretarisnya, Bona bergumam bahwa dirinya harus lebih baik lagi. Kemudian Bona pun tersenyum lebar dan mengatakan bahwa dirinya akan membelikan Eunho minuman segar saat ia bertemu kembali. Lalu Bona meminta sekretarisnya untuk mengantarkannya ke tempat minuman agar bisa rileks saat bermain nanti. Kembali ke sisi Eunho, terlihat Eunho baru masuk ke ruangan apartemennya. Sembari menutup pintu, Eunho berkata, "Aku hampir saja mendapatkan masalah." Memikirkan kejadian sebelumnya, wajah Eunho memerah sembari bergumam, "Jika kita sudah melakukan itu, berhentilah memikirkan itu." Sembari menatap ruangan yang ada di sana, Eunho berkata, "Ruangan ini serasa sunyi tanpa kehadiran Bona. Kenapa aku memikirkan dia terus ya? Apakah aku merindukannya? Tidak mungkin, aku harus bisa mengendalikan diriku." Kemudian Eunho pun bergegas mandi untuk menenangkan dirinya. Lalu Shin memperlihatkan Bona yang sedang mengambil sebotol minuman surga dengan kenikmatan 75 derajat. Sembari tersenyum, ia bergumam, "Pada level ini aku yakin Eunho tidak akan menolaknya." Memikirkan apa yang akan terjadi setelah meminumnya, wajah Bona pun berbinar senang. Di sisi Eunho, ia bangun terkejut karena bermimpi sedang bermain pusreng dengan Bona. Sembari mengelus kepala, Eunho berkata, "Mimpi apa itu? Baru-baru ini aku terpengaruh oleh Bona." Lalu Eunho mencoba untuk fokus memikirkan hal yang lain. Kemudian ia pun beranjak dari kasurnya dan bersiap-siap untuk membersihkan rumahnya. Singkat cerita, sore pun tiba. Tak terasa waktu berlalu begitu saja. Terlihat Eunho yang sedang berbaring kecapean. Berjam-jam ia lalui waktu yang ia habiskan dengan membersihkan ruangan yang ia tempati. Area di sekitar ruangan itu nampak berkilau bersih, menandakan betapa seriusnya Eunho membereskannya. Tak lama ia mendengar suara ketukan dari arah pintu. Lalu Eunho membuka pintunya. Orang yang mengetuk pintu itu berkata, "Senang bertemu denganmu. Perkenalkan, namaku Park Gayong. Aku bekerja untuk Nona Muda Im Bona. Nona Muda mengundangmu untuk datang ke pesta perayaan malam ini." Mendengar itu, Eunho sedikit bingung dan menanyakan pesta perayaan tentang apa. Park Gayong menjawab, "Kamu akan mengetahuinya begitu sampai di sana." Lalu Eunho berkata, "Aku harus berangkat kerja besok. Bisakah kamu menyampaikan pada Bona? Aku minta maaf." Secara mengejutkan, Park Gayong menunduk sembari berkata, "Jika kamu tidak datang, aku akan dimarahi. Tolonglah bantu aku." Lalu Park Gayong memeluk kaki Eunho sembari berkata, "Tolonglah selamatkan aku. Tolonglah, please." Merasa tak ada pilihan, Eunho mengiyakan dan akan menghadiri pestanya. Kemudian Shin berpindah ke sisi Bona. Terlihat Bona sedang mencoba pakaian yang didapatkan dari sekretarisnya. Ia berkata, "Dari mana sekretaris mendapatkan pakaian ini? Pakaian ini sangat cantik dan cocok untuk pertemuan nanti." Sedikit informasi, di sini gambarnya tidak bisa full semua karena terlalu terbuka dan mungkin ada beberapa yang disesuaikan jika memungkinkan. Oke, kita lanjut lagi. Sembari bersemangat dan berbinar-binar, Bona berkata, "Dengan ini aku pasti bisa merayunya." Terlihat di atas meja persiapan pestanya sudah selesai. Kemudian Bona mencoba minumannya untuk menguji keefektifan dari minuman surga itu. Tanpa berlama-lama, Bona langsung meneguk minuman itu. Kemudian ia pun sangat terkejut
karena minuman surga itu sangatlah kuat efeknya. Sembari berguling-guling, ia berkata bahwa rasanya seperti tenggorokan terbakar. Tak lama kemudian Eunho pun tiba. Dengan mata yang berbinar-binar, Bona menyapanya. Eunho pun dibuat heran karenanya. Bukankah ada pesta, tapi kenapa tidak ada orang lain di sini? Tanya Eunho. Karena pesta ini hanya untuk kita berdua, ujar Bona sembari menggoda. Lalu Bona menggandeng tangan Eunho sembari mengajaknya untuk minum duluan. Terlihat Bona sedang menuangkan minuman itu untuk Eunho. Dan saat Eunho meminumnya, ia dibuat terkejut karena rasanya pahit. Dengan tersenyum, Bona berkata, "Hei Opa, apa pendapatmu mengenai diriku hari ini? Aku menggunakan pakaian ini khusus untukmu loh," sembari menunjukkan belahan apemnya pada Eunho. Melihat itu, wajah Eunho memerah. Kemudian ia menungguk minuman itu sembari memalingkan wajahnya. Melihat itu, Bona pun senang karena sesuai dengan harapannya. Lalu Bona berkata, "Opa, ada berapa jari yang aku angkat ini?" Dengan pusing, Eunho menjawab, 4 jari. Bona pun tersenyum sembari mendekati Eunho. Ia berkata, "Wah, Opa mabuk sekali hingga dia tidak bisa menghitung jari. Kali ini kita akan melakukannya sampai selesai." Bona pun mengambil inisiatif dengan menciumnya. Dan kemudian mereka berdua pun bermain pusreng untuk yang kedua kalinya. Sedikit informasi, beberapa chapter Mimin lewati karena setelah pusreng mereka tidur bersama. Dan saat bangun, Bona meminta Eunho untuk menjadi kekasihnya. Dan pada akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Di sisi lain, terlihat Han Gayong sedang menunggu Bona di luar bangunan itu. Ia merasa heran dengan Bona yang tidak kunjung tiba. Saat ia memikirkan itu, Bona pun tiba dan menyapanya. Terlihat, Bona pun sangat ceria. Kejadian di malam hari membuatnya bahagia. Lalu Bona mengatakan bahwa dirinya sekarang resmi berpacaran dengan Eunho. Han Gayong pun mengucapkan selamat atas hubungan Bona dengan Eunho yang resmi terjalin. Bona pun menimpali, semua ini karena Sekretaris Park yang sudah membantu. Sedikit info guys, biar tidak lupa, Sekretaris Park akan Mimin panggil dengan namanya, Han Gayong. Di dalam mobil, melihat Bona yang senyum ceria, Han Gayong berkata, "Kamu terlihat sangat bahagia hari ini." Bona pun menimpali, "Tentu saja, aku merasa sangat bahagia. Tapi ini belum waktunya istirahat, dia belum setuju untuk menikah denganku." Lalu Bona menanyakan, "Apakah ada caranya, agar Eunho mau secepatnya menikah denganku?" Han Gayong menimpali bahwa ada caranya. Namun sedikit beresiko, "Tapi aku sudah mengajarimu terlalu banyak belakangan ini, jadi kita bahas lagi lain kali." Mendengar itu, dengan antusias, Bona meminta Han Gayong untuk mengatakannya. Karena Bona adalah pimpinannya, mau tidak mau, Han Gayong memberitahukannya bahwa cara agar dapat menikahi Eunho dengan cepat yaitu kehamilan, karena jika seseorang sudah hamil, pria akan memikul tanggung jawab dengan menikahinya. Sontak, mendengar itu, Bona pun memikirkan dirinya yang sedang hamil dan ditemani Eunho di sampingnya. Kemudian scene berpindah, terlihat Eunho yang sedang bekerja di kantornya. Ia pun sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Dirinya tidak bisa tenang setelah kejadian semalam, mengingat bahwa status Bona dan dirinya berasal dari keluarga yang berbeda. Melihat Eunho yang sedang memikirkan sesuatu, Han Naen yang ada di sampingnya memanggil. Ia menanyakan, "Apakah Eunho baik-baik saja? Apa yang terjadi pada dirinya? Kamu terlihat tidak baik-baik saja." Eunho pun menimpali sembari beranjak pergi. Ia berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Ia mengatakan juga bahwa dirinya akan keluar untuk makan siang. Melihat sikap Eunho yang berbeda dari biasanya, Han Naen meminta Eunho untuk menunggunya dan kemudian menarik baju lengan Eunho. Han Naen mengatakan, "Bisakah kita makan bersama?" Dirinya berhutang budi pada Eunho. Hari ini ia akan mentraktirnya. Mendengar itu, dengan senyum canggung, Eunho menimpali, "Tidak perlu repot-repot. Biarkan aku saja yang mentraktirmu." Akan tetapi, Han Naen bersikeras agar dirinya yang mentraktir Eunho. Kemudian scene berpindah. Beberapa saat setelah itu, terlihat, kini, mereka berdua sudah berada di suatu restoran. Lalu Han Naen mengatakan,
bahwa dirinya ingin berterima kasih, karena Eunho telah banyak membantunya. Aku beradaptasi dengan baik di perusahaan ini dan belajar banyak dari Eunho. Aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu seperti ini. Eunho menimpali, bahwa itu bukan karena dirinya, tetapi karena Hanaen sendiri yang selalu berusaha keras. Teruslah mencoba dan tetaplah bekerja dengan nyaman. Jangan sampai terbebani dengan pekerjaan yang dijalani. Mendengar itu, Hanaen pun tersenyum riang, wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang. Sembari melahap sepotong daging dengan tatapan yang fokus memandangi Eunho, ia teringat dengan perjamuan makan yang diadakan manajer Kim Bum Jun sebelumnya. Ia teringat dengan Bona yang ikut bersama Eunho ke perjamuan makan itu. Apa hubungan Eunho dengan Bona? Aku tidak berpikir mereka memiliki hubungan, tapi wanita itu sangat agresif. Tanpa sadar, Hanaen pun menggelengkan kepala. Bersamaan dengan itu, dalam hati mengatakan, bagaimana jika Eunho telah memutuskan untuk mulai berkencan dengannya. Merasa heran dengan Hanaen, Eunho bertanya, apakah Hanaen baik-baik saja? Seketika itu juga, suasana menjadi canggung. Kemudian scene berpindah ke kediaman keluarga Bona. Terlihat, mereka sedang berkumpul makan bersama. Lalu ayah Bona mengusulkan, di akhir pekan, maukah kalian pergi berkemah bersama? Ayah Bona itu bernama Lim Hyun Sung, presiden perusahaan dan. Lalu Bona menimpali, bahwa dirinya tidak bisa ikut, karena ada sedikit kesibukan yang harus ia jalani. Ibunya pun berkata, sepertinya dia sedang sibuk untuk bertemu teman-temannya. Lalu kakak laki-lakinya menyela, ia tidak percaya kalau Bona memiliki teman. Mendengar itu dari kakaknya, Bona pun menggebrak meja dengan kesal, aku punya teman apa kau tahu? Dengan sedikit cemas ayahnya mengatakan, akhir-akhir ini Bona sering menginap di luar dan jarang pulang. Kamu tidak bertemu orang asing tanpa alasan bukan? Kakak pertamanya menyela. Ia mengatakan, jangan khawatir, bahwa Bona sudah dewasa dan sudah bisa menjaga diri, dan bahkan ada Han Gayong yang selalu menemaninya. Lalu ayahnya pun menasehati Bona, bahwa dirinya tidak keberatan jika Bona jarang pulang, tapi jagalah dirimu sendiri. Ada banyak hal buruk yang terjadi akhir-akhir ini, jadi usahakan untuk tidak pergi ke tempat ramai sendirian. Sembari mendengarkan perkataan keluarganya, Bona disibukkan dengan pikirannya, sebelum aku disibukkan dengan tugas universitas, aku harus memperbaiki hubunganku dengan Eunho. Dengan semangat, tangan mengepal mencengkram sumpit, aku harus segera hamil, gumamnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, di malam hari, Shin memperlihatkan Eunho yang sedang berjalan pulang. Setelah sibuk seharian bekerja, lalu ia dikejutkan dengan seseorang yang menunggunya di depan. Ternyata itu adalah Bona. Lalu Eunho bertanya, kenapa Bona tidak memberitahukannya? Jika Bona mau datang, Bona pun menimpali, bahwa ini kejutan. Kemudian scene berpindah, terlihat, beberapa makanan mewah yang tersedia di atas meja. Di samping itu, terlihat, Eunho dan Bona sedang duduk bersama, dengan Bona yang memeluk tangan Eunho. Dengan wajah lusuh Eunho mengatakan, apakah ini tidak apa-apa? Kenapa Bona membeli makanan yang sangat mahal? Jika orang tuamu mengetahui hal ini, mereka pasti akan memarahi Bona. Tidak menghiraukan ucapan Eunho, Bona mengangkat gelasnya, sembari berkata, mari kita makan. Saat Bona meneguk minuman yang di tangannya, ia mengatakan, bahwa minuman ini sedikit pahit. Melihat itu, Eunho berkata, apakah kamu ingin aku membawakanmu air susu? Dengan kesal Bona menimpali, tidak, aku tahu cara meminumnya. Lalu Bona pun langsung menghabiskan minumannya, kamu memperlakukanku seperti anak kecil terus. Setelah beberapa saat, mereka pun selesai makan. Terlihat, kini, Eunho sedang mencuci piring. Di belakang Eunho, terlihat Bona yang marah dengan api yang membara menyelimutinya. Dalam hati ia bergumam, ada apa dengan Eunho? Aku sudah tidak tahan ingin mengajaknya bermain push rank. Kamu bersamaku dan kamu tidak tertarik untuk bermain push rank denganku. Ditambah lagi, dia mencuci piring tanpa henti. Merasa sudah tidak kuat lagi untuk bermain push rank, Bona pun menghampiri Eunho lalu memeluknya. Ia berkata, apakah kamu akan terus mencuci piring seperti itu? Lalu Bona memberi isyarat pada Eunho, apakah kamu mau makan makanan penutup? Eunho pun menimpali, apakah kamu ingin aku membelikanmu es krim? Bona pun menjadi sangat kesal dengan Eunho yang tidak peka. Dengan ekspresi yang imut dan menggemaskan, Bona mengatakan, tolong makan aku. Melihat itu, Eunho sedikit kebingungan, lalu ia berbalik sembari berkata, ayolah, jangan bercanda, aku sedang mencuci piring. Mendengar tanggapan Eunho seperti itu, Bona pun semakin kesal dibuatnya. Lalu Bona pun memeluk Eunho kembali. Apakah mencuci piring sepenting itu? Bukankah mencuci piring bisa dilakukan esok hari? Aku sudah tidak tahan lagi, aku ingin segera bermain push rank. Setelah berkata seperti itu, Bona pun mulai meraba merayu mengajaknya bermain push rank.
Dan pada akhirnya Eunho pun menuruti kemauan Bona untuk bermain push rank bersama. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat, Bona dan Han Gayong sedang berada di kafe dengan beberapa makanan di dekatnya. Bona menceritakan semuanya pada Han Gayong. Dengan kesal Bona mengatakan, bahwa kemarin adalah sebuah kegagalan baginya. Lalu Han Gayong bertanya, kenapa kamu mengatakan topik kehamilan pada saat seperti itu? Ah, aku tidak tahu. Dengan membulatkan tekad Bona pun mengatakan, bahwa dirinya akan lebih berusaha lagi ke depannya. Ia akan menguras habis kekuatan Eunho sampai ke akar-akarnya, sampai ia mendapatkan keturunannya. Dengan wajah yang menggemaskan, Bona pun memakan es krim di mejanya. Mendengar Bona mengatakan itu, Han Gayong sedikit kasihan pada Eunho. Namun, tetap saja, kebahagiaan Bona adalah prioritasku. Tidak terasa waktu pun berlalu begitu saja. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba malam pun datang kembali. Kemudian Shin memperlihatkan Eunho yang baru pulang dari pekerjaannya. Tidak lupa juga, ia mampir dulu ke supermarket untuk berbelanja. Baru saja ia keluar dari supermarket itu, tiba-tiba Bona menyapanya. Melihat itu, Eunho berkata, bukankah sudah ia katakan, untuk mengabarinya dulu jika mau datang. Bona pun menimpali dengan senyum riang, kalau mengabari dulu itu tidak akan seru. Sembari memeluk tangan Eunho, Bona mengatakan bahwa dirinya membawa sesuatu yang spesial untuk Eunho. Singkat cerita, sesampainya di rumah, terlihat, Bona yang sedang menggunakan baju maid atau baju pelayan, dengan ekspresi yang menggemaskan, ia mengatakan, bahwa dirinya siap melayani Eunho. Melihat itu, Eunho sedikit terkejut, ia bertanya-tanya, kenapa sikap Bona setiap hari seperti itu. Sebelum Bona melangkah lebih jauh, Eunho pun pergi meninggalkan Bona sendiri, sembari mengatakan, bahwa dirinya akan membersihkan diri. Lalu Bona melihat kantong belanjaan Eunho. Saat ia melihat ada pengaman yang Eunho beli, ia sangat kesal, karena Eunho akan menggagalkan rencananya untuk mendapatkan benihnya. Lalu Bona pun mengambil jarum dan akan melubangi benda yang ada di tangannya. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, Bona dikejutkan dengan Eunho yang mengatakan, apa yang sedang Bona lakukan? Ah, aku tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Setelah itu, Eunho pun mengajak Bona Baiwan untuk memberikan Bona sedikit pelajaran agar tidak melakukan kecurangan. Beberapa minggu setelah itu, dikatakan, selama 2 minggu itu, waktu mereka habiskan dengan tinggal bersama, jalan-jalan, dan yang lainnya, selama 2 minggu itulah, jarak antara mereka semakin dekat, hubungan mereka pun semakin membaik. Kembali ke masa kini, terlihat, Bona yang sedang merias wajahnya, ia mengatakan bahwa hubungan dirinya dengan Eunho semakin dekat, ia sendiri pun sampai tidak menyangkanya. Mendengar itu, Han Gayong pun ikut senang. Ia mengatakan, ini pasti hari yang spesial bagi Bona. Lalu Bona mengatakan, bahwa hari ini adalah ulang tahun Eunho. Dirinya akan memberikan kejutan yang sangat mewah. Ia ingin mengetahui reaksi apa yang akan Eunho perlihatkan. Kemudian scene berpindah, terlihat Bona dan Han Gayong sedang berjalan ke suatu tempat. Dikatakan, bahwa mereka berdua sedang berada di lingkungan rumah sakit universitas. Dengan semangat, Bona mengatakan, bahwa dirinya akan memperkenalkan diri pada Ibu Eunho secara resmi. Lalu Bona meminta Han Gayong menilai penampilannya, dan meminta pendapatnya apakah Ibu Eunho akan menyukainya. Han Gayong pun mengiyakan. Beberapa saat kemudian, Shin memperlihatkan seorang ibu yang sedang duduk dengan wajah yang lesu, dan beberapa kerutan di wajahnya. Lalu ibu itu pun dikejutkan dengan seseorang yang memanggilnya. Saat ia menoleh, ia melihat 2 gadis cantik yang ada di depannya. Setelah beberapa saat mengingat siapa orang itu, kemudian ia berkata, Bona, apakah kamu Bona? Bona pun langsung berlari memeluk Ibu Eunho sembari mengatakan, bahwa dirinya sangat merindukannya, setelah berbincang cukup lama dengan Ibu Eunho. Dengan bersemangat, Bona memegang tangan Ibu Eunho sembari mengatakan, aku akan menjadi menantu yang baik, jadi maukah ibu mengizinkanku menikah dengan Eunho? Lalu scene berpindah, di perusahaan perencanaan, terlihat Eunho yang sedang fokus mengerjakan pekerjaannya. Tidak lama, pesan masuk berdering di HP-nya, itu adalah pesan dari Ibu Eunho. Ibunya mengatakan, bahwa Bona hari ini datang ke rumah sakit, dia membayar semua tagihan rumah sakit, ibu tidak yakin, apakah ibu harus menerima ini. Setelah membaca pesan itu, wajah Eunho pun murung seketika,
ia tidak menyangka dengan apa yang Bona lakukan. Lalu ia pun segera menghubungi Bona. Baru saja panggilan itu terangkat, tanpa basa-basi, Eunho menanyakan dengan wajah yang muram, "Bona, kenapa kamu membayar tagihan rumah sakit tanpa berkonsultasi denganku?" Bona pun menimpali, "Tidak apa-apa, uangnya tidak sebanyak itu. Jika itu membuat ibumu bahagia, aku bersedia melakukan itu lebih banyak lagi." Sontak, mendengar itu, Eunho pun semakin murung dibuatnya. "Aku biasa menabung setiap hari karena tagihan rumah sakit ayah. Entah kenapa, setelah mendengar apa yang terjadi hari ini, tiba-tiba aku merasa sangat kesal. Hubunganku dengan Bona begitu baik, hingga aku melupakan fakta kalau sebenarnya itu rumit. Bona dan aku adalah orang dari dunia yang sangat berbeda." Kemudian scene berganti, selesainya ia bekerja. Saat ia keluar dari perusahaan bersama teman-temannya, Eunho dikejutkan dengan Bona yang menyapanya. Bona mengatakan, "Selamat ulang tahun Opa, ini hari yang istimewa bagi kita kan? Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kada, ini hadiah untuk Opa, bagaimana menurutmu?" Teman-teman Eunho pun sangat terkejut melihat hal itu. Namun, tidak bagi Eunho. Eunho pun semakin murung melihat hal itu. "Aku tidak bisa menerimanya. Menerima ini saja sudah melukai harga diriku. Aku tidak bisa menerima hal itu. Meski aku tahu, kamu melakukannya dengan niatan yang baik, menyalahkan perbedaan status dan meremehkan diriku sendiri membuatku merasa kasihan." Dengan tegas Eunho menolak pemberian Bona. "Maafkan aku tidak bisa menerima hadiah itu." Teman-teman Eunho pun mengajak Hanaen untuk segera pergi. Lalu Bona menanyakan alasannya, kenapa Eunho menolak pemberiannya. Eunho menjelaskan, "Entah itu tagihan rumah sakit atau mobil, aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu untukmu." Sembari meraih tangan Eunho, Bona mengatakan, "Itu tidak perlu, kamu hanya harus tetap di sisiku. Hanya itu satu-satunya yang aku inginkan darimu. Aku melakukan ini semua karena aku ingin Opa lebih mencintaiku." Sembari menghempaskan tangan Bona dan kemudian berbalik pergi, Eunho berkata, "Ambil mobilnya dan segera pulang." Lalu Eunho pun berlari meninggalkannya. "Aku sebenarnya membayangkan menikahi wanita kaya, tapi pernikahan itu menyangkut urusan keluarga. Aku tahu itu hanya mimpi belaka. Bahkan jika saat itu tiba, harga diriku tidak mengizinkannya. Aku mengetahuinya dengan sangat baik. Meski begitu, aku merasa terganggu karena setelah aku mengkhawatirkanku, aku hanya membuatmu kesakitan." Eunho pun meneteskan air mata. Langit ikut berduka atas hati yang terluka. Gemericik air hujan yang jatuh melengkapi kekosongan di dada. Hubungan yang sudah mereka bangun hancur seketika. Karena cinta membuatku buta. Sampai aku tidak menyadari bahwa status antara kita berbeda. Aku hanya orang biasa, sedangkan dia orang kaya. Saat ia hampir tenggelam sepenuhnya pada kesedihan, seseorang datang dan meneduhinya dengan payungnya. Ternyata itu adalah Hanaen. Ia langsung menanyakan, apakah Eunho tidak apa-apa. Tidak menanggapi ucapan Hanaen, Eunho melangkah pergi sembari mengatakan, "Aku sedikit terganggu, sampai jumpa esok hari." Namun, dengan wajah yang cemas, Hanaen menghentikannya sembari menarik baju lengan Eunho. "Kamu akan masuk angin jika seperti ini terus." Lalu Hanaen mengajak Eunho untuk mampir dulu ke rumahnya yang tidak jauh dari sini. Dirinya akan meminjamkan pakaian agar Eunho tidak kedinginan. Dengan sedikit senyuman Eunho menimpali, "Terima kasih atas ajakannya, cepatlah pulang dan istirahat." Namun, Hanaen pun mencengkram erat baju lengan Eunho. Dengan wajah yang memerah, ia mengatakan, jika Eunho nantinya masuk angin dan jatuh sakit, dirinya akan mendapatkan masalah di perusahaan. Setelah rujukan itu, pada akhirnya Eunho menurutinya, dan pergi mengikuti Hanaen ke rumahnya. Kemudian Shin memperlihatkan Eunho yang sudah mandi dan berganti pakaian, baju putih lengan pendek dengan gambar stroberi di tengahnya. Hanaen yang melihat itu, ia sedikit tertawa. Ia mengatakan, bahwa itu, baju satu-satunya dengan ukuran terbesar yang ia miliki. Lalu Hanaen pun menawarinya segelas teh hangat. Hanaen menanyakan, apa yang terjadi antara Eunho dan Bona. Sembari menghela napas Eunho menimpali, "Aku membiarkan harga diriku menguasai diriku. Selain itu, aku terlihat sangat menyedihkan." Hanaen menolak pernyataan itu. Ia mengatakan, bahwa Eunho tidak menyedihkan, "Kamu adalah pria yang baik." Dengan wajah yang tersipu malu, Hanaen bergumam, "Sejujurnya, keluarga yang Bona miliki sangat keren sekali. Sebelumnya aku berpikir bahwa dirinya bukan tandingan Bona. Tapi setelah melihat kejadian sebelumnya, mungkin aku punya kesempatan." Dengan lirikan lembut sembari memegang dadanya ia terus bergumam, "Sekarang aku sedang bersamanya, aku mungkin memiliki kesempatan untuk lebih dekat lagi dengannya." Namun, harapan tidak sesuai kenyataan, hujan telah berhenti. Menyadari itu Hanaen sedikit cemas, ia khawatir kalau Eunho akan segera pergi. Benar saja, tidak lama dari itu, Eunho mengatakan, bahwa dirinya sudah terlalu lama di sini. Ia takut merepotkan Hanaen.
Sembari memakai jas kantornya, ia mengatakan bahwa baju Hanaen yang ia kenakan, dirinya akan mengembalikannya esok hari. Kamu pastinya sudah lelah karena habis bekerja. Sampai bertemu kembali. Dengan cemas, Hanaen meminta Eunho untuk tinggal lebih lama lagi. Namun, Eunho tetap melangkah pergi. Dan pada akhirnya, Hanaen pun hanya bisa menyaksikan kepergian Eunho. Sangat disayangkan, aku merasakan bahwa jantungku berdebar kencang. Saat Hanaen berbalik, ia melihat baju Eunho yang tertinggal. Lalu ia pun mencium menghirup aroma tubuh dari baju Eunho. Wajah dan telinganya memerah. Imajinasi memenuhi pikirannya. Lalu ia berkata, aku sangat menyukaimu. Kemudian scene berpindah ke sisi Bona. Terlihat, Bona yang sedang menangis di kasurnya. Ia mengira bahwa Eunho tidak memiliki perasaan terhadapnya. Ia pun bertanya-tanya, kenapa Eunho menolak semua pemberiannya. Han Gayong berkata sembari memberikan tisu pada Bona. Menurutku, hadiah itu terlalu berat untuk Eunho terima. Kamu harus lebih memperhatikan perasaan Eunho di masa depan. Bona menimpali bahwa dirinya tidak mengerti. Dirinya mengira bahwa Eunho akan menyukainya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Bona yang sedang melihat wajahnya di balik cermin kecil di tangannya. Ia mengira bahwa Eunho tidak menyukainya karena wajahnya jelek. Han Gayong menimpali bahwa Eunho bukan orang yang akan melakukan itu, dan ia menyarankan agar Bona mengatakan yang sejujurnya pada Eunho. Aku tidak ingin bertengkar lagi dengan Eunho, jawab Bona sembari melihat keluar jendela. Dikatakan bahwa Bona sekarang sudah berada di dekat perusahaan tempat Eunho bekerja. Bersamaan dengan itu, Eunho sedang berjalan menuju tempat kerjanya, lalu seseorang memanggilnya dari belakang. Dan itu ternyata Hanaen. Kamu meninggalkan bajumu di rumahku kemarin, ujar Hanaen sembari memberikan baju di tangannya. Tanpa mereka berdua sadari, Bona sudah memperhatikan mereka dari tadi. Bona pun sangat terkejut melihatnya. Matanya terbuka lebar, hatinya berdetak kencang, perasaannya terguncang. Lalu Han Gayong bertanya, apakah Bona tidak akan turun menemui mereka? Akan tetapi, Bona meminta Han Gayong untuk membawanya pulang. Melihat Bona yang murung, Han Gayong bergumam, ini adalah masalah besar. Bona pasti sangat cemburu. Singkat cerita, sesampainya di depan rumah, Bona meminta Han Gayong untuk segera pulang dan dirinya ingin sendirian. Aku mengkhawatirkan Eunho sepanjang hari. Aku kira kamu tidak memikirkanku sama sekali. Kamu seharusnya tidak melakukannya dengan wanita lain. Aku tidak bisa memaafkanmu. Lalu Bona pun membuka pintu dengan keras sembari meneriakkan ayahnya. Ayah Bona pun cukup terkejut. Lalu ia menanyakan, apa yang terjadi? Kemudian Bona berkata sembari duduk dengan kaki yang menyilang. Ia mengatakan bahwa dirinya menginginkan sesuatu sebagai hadiah wisuda. Bukankah ayah pernah berkata kalau ada yang diinginkan tinggal mengatakannya pada ayah? Lalu Bona melanjutkan bahwa dirinya ingin ayah membeli sebuah perusahaan untuk dirinya. Apa ayah bisa melakukannya? Ini bukan perusahaan besar. Mendengar itu, ayahnya pun sangat terkejut. Sembari berdiri menghampirinya, ia mengatakan, apa yang sudah terjadi padamu? Kenapa kamu tiba-tiba memintaku membeli sebuah perusahaan? Bona beralasan bahwa dirinya hanya berpikir bahwa itu akan membantunya dalam studi bisnisku. Lalu ayah Bona menghampirinya sembari mengatakan, bukankah sudah ayah katakan sebelumnya, ayah ingin kamu menyelesaikan kuliahmu, lalu bertemu pria baik dan menikahinya. Kemudian scene berpindah, keesokan harinya, terlihat, Eunho yang sedang duduk memandangi HP-nya, aku tidak mendengar kabar Bona sejak hari itu. Maafkan aku telah menyakiti perasaanmu, tapi aku tidak bisa menerima semua hadiahmu. Bagaimana caranya, agar Bona bisa memahami diriku? Tidak lama, teman kerja Eunho dikejutkan dengan kedatangan Bona ke ruangan kerja mereka. Menyadari bahwa itu Bona, pria baju putih mengira bahwa Bona datang ke ruangan ini untuk menemui Eunho. Akan tetapi, Bona hanya melewati mereka begitu saja dan masuk ke ruangan CEO. Pria baju putih menghampiri Eunho, lalu menanyakan, apa yang terjadi? Kenapa Bona masuk ke ruangan CEO? Mendengar itu, Eunho cukup terkejut. Ia bergumam, apa yang sedang dipikirkan Bona? Beberapa saat kemudian, terlihat, Bona, Han Gayong dan CEO perusahaan itu datang menghampiri Hanaen, sembari mengarahkan telunjuknya pada Hanaen. Bona mengatakan, tapi sebelum itu, tolong pecat dia. Mendengar itu, Hanaen dibuat terkejut olehnya, mulutnya menganga tak percaya, matanya berlinang air mata. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kesalahan apa yang membuatnya dipecat seperti ini. Kemudian scene berpindah, terlihat, Bona dan Eunho yang sedang berada di atap gedung perusahaan itu. Eunho menanyakan, apa yang Bona lakukan? Bona menimpali bahwa dirinya mengambil alih perusahaan ini,
dan dirinya juga memecat Han-naen karena dia terlihat egois pada Eunho. Mendengar itu, Eunho sangat marah pada Bona. Dengan nada tinggi Eunho berkata, "Apakah menurutmu perusahaan ini adalah lelucon? Kenapa juga kamu memecat Han-naen? Dia orang baik, dia juga pekerja keras." Mendengar itu, Bona berteriak meminta Eunho diam. "Mengapa kamu memeluk wanita lain di depanku? Kamu benar-benar tidak tahu mengapa aku melakukan itu." Dengan air mata yang mengalir, Bona memeluk Eunho sembari mengatakan bahwa dirinya melakukan itu semua karena dirinya sangat mencintai Eunho, dan meminta Eunho untuk memahami perasaannya. Sembari mendorong Bona menjauh dari tubuhnya, ia berkata, "Jika Bona terus bertingkah seperti itu, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini, aku tidak melakukan hal yang benar, kamu juga belum melakukan hal yang baik." Lalu Eunho menambahkan, "Mari berikan diri kita sedikit waktu untuk berpikir," ujarnya sembari melangkah pergi. Mendengar itu, Bona sangat terkejut dibuatnya. Matanya terbuka lebar, mulutnya kaku tak berkata-kata. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Eunho di depan matanya. Tidak kuasa menahan air mata, keretakan di hati mereka semakin terbuka. Rasa sesak, kecewa, dan putus asa menyelimuti area dada. Waktu pun berlalu begitu saja. Kini Eunho menemui Han-naen dan meminta maaf padanya. "Aku membuatmu mendapatkan masalah karena urusan pribadiku." Sejujurnya dia itu tidak pernah bertingkah seperti itu. Aku pikir dia marah pada saat itu. Aku akan mencoba berbicara dengan pimpinan dan menjelaskan semuanya. Han-naen pun hanya terduduk lesu. Air mata mengalir membasahi wajahnya. Dalam hati ia bergumam, "Aku lebih marah pada diriku sendiri yang tidak melakukan apa-apa. Aku merasa benar-benar sudah dikalahkan. Aku tidak bisa kembali. Tapi, karena aku sangat menyukaimu." Setelah membulatkan tekad, Han-naen mengatakan bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan perusahaan, dirinya ingin bekerja bersama dengan Eunho selamanya. Lalu Han-naen pun langsung meneguk minuman surga sekaligus. "Aku yang akan berbicara pada perusahaan." Beberapa saat setelah itu, terlihat, Eunho pun menuntun Han-naen berjalan. Ia sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Dirinya tahu alamat rumah Han-naen, tapi aku tidak tahu sandi rumahnya. Aku juga tidak bisa membawanya ke rumahku. Jika aku membawanya ke rumahku, masalah akan semakin besar. Aku takut Bona akan menjadi sangat marah. Aku takut dia akan melakukan hal yang lebih jauh lagi dari apa yang ia perbuat hari ini. Pada akhirnya, Eunho pun membawa Han-naen ke hotel dan membayar tagihannya. Beberapa saat kemudian, terlihat, Han-naen terbaring di kasur. Meski begitu, ia masih memiliki kesadaran, ia masih bisa mendengar semua yang terjadi. Dalam keheningan itu, ia bergumam, "Aku mendengar Eunho membayar tagihan hotelnya. Apakah aku akan berduaan dengannya? Apa yang bisa aku harapkan malam ini?" Lalu ia teringat bahwa dirinya dan Eunho sedang mabuk. Ia mengira bahwa akan terjadi sesuatu malam ini. Akan tetapi, harapan tidak sesuai kenyataan. Eunho bukan orang yang seperti itu. Lalu Han-naen pun mendengar suara pintu yang menutup. Ia pun membuka mata untuk memastikan. Dan benar saja, kini, ia tinggal sendirian di ruangan yang sunyi. Tidak lama, HP-nya berdering, menandakan ada seseorang mengiriminya pesan. Saat ia membukanya, itu adalah pesan dari Eunho. Dalam pesan itu tertulis, "Kamu pasti terkejut saat terbangun ada di hotel. Kamu mabuk, jadi aku membawamu ke sana untuk beristirahat. Jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, jadi jangan canggung dan malu saat bertemu lagi." Sembari berbaring dan menekan HP-nya ke dada, ia mengatakan, "Eunho bodoh, kenapa kamu tidak melihatku sebagai wanita? Aku mengharapkan lebih banyak hari ini, jika saja aku lebih berani." Lalu Han-naen membayangkan jika sebelumnya ia tidak berpura-pura tidur, ia akan menghentikan Eunho pergi dan memintanya untuk tinggal bersama di sini. Lalu bayangan itu pun berakhir dengan mabar pusreng semalaman. Menyadari bahwa waktu tidak bisa diulang kembali, ia pun meringkuk sembari mengatakan, "Aku menyukaimu." Kemudian scene memperlihatkan Bona dan Han Gayong yang sedang duduk bersama di suatu bar. Terlihat, Bona pun menangis terseduh-seduh. Ia mengatakan bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Han Gayong pun mencoba menenangkan Bona. Ia mengatakan bahwa dirinya memahami apa yang Bona rasakan. Lalu Han Gayong memberi sedikit masukan. Jika hal ini terus dibiarkan, keadaannya hanya akan bertambah buruk. Cobalah untuk meminta maaf. Kamu telah salah. Mengira bahwa Eunho dapat ditundukkan dengan uang. Memenangkan hati Eunho dengan uang itu salah. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Seperti Mimin, membeli kuota itu dengan uang. Andai saja ada yang dermawan, jika kamu menunjukkan ketulusanmu, Eunho pasti akan mengerti. Setelah mendengar petuah-petuah itu, Bona pun berhenti menangis. Lalu Bona pun mengingat masa lalunya. Aku tidak bisa melepaskan Eunho begitu saja. Tidak mungkin siapapun selain Eunho.
aku akan berusaha lebih keras, aku akan memulainya dari awal lagi, lalu kita akan hidup bahagia bersama-selamanya. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja, matahari datang, siang pun tiba. Kemudian scene memperlihatkan ruangan kantor yang begitu luas. Terlihat di sana ada Kim Bum Jun, Sung Jae, Han Na-en dan Eun Ho. Narator menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan setelah masalah sebelumnya. Tetapi mereka bekerja seperti biasanya, seperti tidak ada yang terjadi sebelumnya, dan di sana juga terdapat Han Na-en yang masih masuk bekerja. Sembari memandangi HP-nya, Eun Ho mengkhawatirkan Bona. Dirinya sudah lama tidak mendengar kabar dari Bona setelah kejadian sebelumnya. Dirinya telah mencoba memanggil dan mengirimi pesan padanya, tetapi dia tidak menanggapi semuanya. Aku harap tidak terjadi apa-apa padanya. Sebagian dari diriku ingin pergi dan segera mencarinya, namun ia tidak bisa melakukannya, karena dirinya takut bahwa ia akan melukainya lagi. Bukannya aku tidak mengerti perasaan Bona, tapi aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak mau perusahaan mendapatkan masalah karena masalah pribadiku. Jika aku bertemu dengan Bona, aku akan mencoba untuk membicarakannya. Sung Jae menghampirinya dan menanyakan, apakah Eun Ho tahu sesuatu tentang Bona? Sebelum Eun Ho menjawab, mereka dikejutkan dengan kehadiran Bona di ruangan itu. Saat tatapan semua orang mengarah pada dirinya, Bona langsung menunduk dan mengatakan bahwa dirinya minta maaf, aku telah bertindak bodoh, aku sangat menyesal atas masalah yang aku timbulkan karena urusan pribadiku. Lalu Bona menghampiri Han Na-en dan menundukkan kepala, aku minta maaf, aku sangat menyesal sudah menyebabkan masalah bagimu hanya karena aku cemburu. Tolong jangan berhenti dan tetap bekerja di sini. Melihat itu, Eun Ho tersenyum senang, semua masalah yang terjadi sebelumnya akhirnya terselesaikan. Narator menjelaskan bahwa setelah Bona meminta maaf, ia mengusulkan pada CEO, uang yang digunakan untuk membeli perusahaan itu, ia jadikan sebagai investor, dan pada akhirnya, perusahaan itu pun berjalan seperti biasanya. Kemudian scene memperlihatkan Bona yang sedang bertengger di balkon atap gedung itu. Ia sedang merenungi semua kekacauan yang sedang ia perbuat. Tidak lama, ia dikejutkan dengan seseorang yang menyodorkan minuman kaleng ke pipinya. Ternyata itu Eun Ho. Eun Ho menanyakan, kenapa kamu menangis? Mereka semua orang baik dan aku malah bertindak jahat pada mereka. Dan sangat sulit sekali untuk mengutarakan permintaan maaf pada seseorang secara langsung. Mendengar itu, Eun Ho membalasnya dengan senyuman. Lalu ia mengatakan bahwa Bona terlihat sangat cantik saat mengatakan hal itu. Sontak, mendengar itu, Bona pun memandangi Eun Ho dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa malu, senang, dan bahagia tercampur menjadi satu. Bona pun langsung memeluk Eun Ho sembari mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Eun Ho. Aku sangat kekanak-kanakan, padahal sudah kubilang padamu jangan melihatku seperti anak kecil, tapi aku begitu bodoh. Aku telah merenungi semua kesalahanku, aku akan berusaha menjadi lebih dewasa, jadi jangan membenciku. Eun Ho pun berusaha menenangkan Bona, sembari mencium kening Bona ia mengatakan, tidak apa-apa, aku juga sangat menyesal karena telah menyakitimu. Setelah itu Eun Ho pun memandangi wajah Bona, aku tidak membencimu, aku juga sangat merindukanmu. Mulai sekarang, selama aku bisa, aku akan melakukan yang terbaik. Di bawah langit biru yang cerah, menjadi saksi atas terselesaikannya masalah, hubungan mereka pun membaik seperti bunga yang baru mekar-mekar. Bona mencium Eun Ho sembari mengatakan, aku sangat mencintaimu. Singkat cerita, beberapa saat setelah itu, terlihat, kini, mereka sedang mengadakan pesta perayaan yang dibuat oleh Bona. Tawa yang gembira bergema dalam ruangan, suasana yang hangat menggambarkan kebahagiaan mereka. Semua orang menikmati perayaan itu. Kim Bum Jun mengatakan, karena Bona dirinya memakan banyak daging hari ini. Dengan tawa yang Bona menimpali, kamu bisa memakan apapun sepuasnya. Kim Bum Jun berkata, benarkah? Kalau begitu bisakah aku membawanya pulang? Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertawa. Kemudian scene berpindah. Terlihat, Bona dan Han Na-en sedang bersama di kamar mandi. Bona menanyakan, sejak kapan Han Na-en menyukai Eun Ho? Dengan canggung Han Na-en menimpali, apakah itu begitu terlihat jelas? Sembari menatap Han Na-en dengan tajam, Bona mengatakan bahwa dirinya bisa menebak hanya dengan melihat mata Han Na-en, tapi aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu seperti yang terakhir kali. Dengan tegas Bona mengatakan, aku tidak akan mempercayaimu, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan Eun Ho. Setelah meneguhkan hati, Han Na-en menimpali, begitu juga diriku, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Eun Ho. Mendengar itu Bona sangat terkejut dengan apa yang diutarakan Han Na-en. Pada akhirnya mereka berdebat saling membenturkan gunungnya, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah.
Mereka bagaikan kucing dan kelinci, yang satu sangat agresif, satunya lagi santai dan sabar. Beberapa saat kemudian, terlihat Eunho sedang memapah Bona dan membawanya pulang ke rumahnya. Setelah melepas sepatu, Bona baru menyadari bahwa dirinya berada di rumah Eunho. Dirinya langsung berlari dan melompat ke atas kasur. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan ini, dirinya sudah lama tidak berbaring di sini. Sembari mengelus kepala Bona, Eunho mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan Bona saat ia sendirian. Aku sering berbicara sendiri saat itu, aku selalu mengatakan di mana gadis yang selalu duduk di sampingku. Lalu Bona bangkit dari berbaringnya. Ia berkata, mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu. Lalu Bona mengajak Eunho untuk membersihkan diri sembari bermain push rank. Eunho pun tidak bisa menolaknya, karena melihat Bona yang ceria kembali. Sembari bermain push rank itu, Bona bergumam, sebelumnya aku sangat khawatir akan putus denganmu. Tapi akhirnya aku merasa sangat lega. Aku menyadari orang seperti apa Eunho itu, aku telah belajar banyak hal dari masalah sebelumnya. Aku akan berubah. Waktu berlalu begitu saja, kemudian scene berpindah memperlihatkan kediaman Bona di pagi hari. Sesampainya Bona di rumahnya, ia dibuat sangat terkejut dengan apa yang ayahnya katakan. Ayahnya mengatakan bahwa Bona harus pergi ke alamat yang ayahnya kirimkan, dan mengatakan juga, Bona harus segera bersiap untuk menikah. Dengan wajah yang masih terkejut, Bona bertanya, apa yang ayahnya katakan? Ayahnya menimpali, jangan melawan, pergi saja dan makan di sana. Singkat cerita, Bona pun sampai di alamat yang ayahnya berikan. Dalam hati ia bergumam, aku sudah tidak sabar ingin berkencan dengan Eunho hari ini. Tapi, tiba-tiba ayah melakukan ini, mengapa itu bisa terjadi? Dan juga, ayah menawariku banyak uang untuk diinvestasikan di perusahaan Eunho. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan tidak, tapi aku harus mengakhiri ini dan segera pergi. Tidak lama seseorang memanggil namanya, terlihat, sesosok kaki melangkah menghampirinya, dan terlihat, seorang pria yang berdiri tegak di hadapan Bona. Pria itu langsung memperkenalkan diri, bahwa dirinya bernama Jung Woo-jin, dirinya adalah orang yang akan makan bersama Bona. Sembari duduk Jung Woo-jin mengatakan, bahwa Bona jauh lebih cantik daripada yang difoto. Lalu Jung Woo-jin dibuat terkejut oleh Bona yang tiba-tiba berdiri. Ia berkata, apa yang mau Bona lakukan? Dengan santai Bona menimpali, bahwa dirinya sudah melihat wajah Jung Woo-jin, karena itu dirinya akan segera pergi. Sembari melangkah pergi, Bona meminta Jung Woo-jin untuk mengatakan pada orang tua Jung Woo-jin, bahwa mereka tidak cocok. Namun, Jung Woo-jin langsung berlari dan menarik tangan Bona. Ia meminta Bona untuk membicarakannya terlebih dulu. Akan tetapi Bona menghempaskan tangan Jung Woo-jin sembari mengatakan, bahwa dirinya jatuh cinta pada seseorang dan kamu bukan tipeku. Dengan senyum sinis Jung Woo-jin menimpali sembari mendekatkan wajahnya, apa kamu mempermainkanku? Aku menyukaimu. Mendengar itu Bona cukup terkejut. Dengan nada tinggi Bona mengatakan, apa yang kamu suka dariku? Kita baru saja bertemu dan kau sudah menyukaiku. Jangan terlalu berharap, carilah orang lain. Lalu Bona pun pergi meninggalkan Jung Woo-jin sendirian. Melihat itu Jung Woo-jin bergumam, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah gadis pemurung. Dengan senyum sinis ia menambahkan, tapi nyatanya lebih dari itu, ini terdengar menyenangkan. Di luar Bona langsung menghubungi Eunho dan mengatakan bahwa dirinya akan segera tiba. Singkat cerita, terlihat Eunho yang menyapa Bona yang baru saja tiba. Lalu Bona pun segera memeluk Eunho sembari menanyakan, apakah Eunho sudah menunggu lama? Mengabaikan itu, Eunho langsung menanyakan kabar dari Bona sembari mengelus kepalanya. Bona pun menimpali, bahwa dirinya baik-baik saja. Namun dalam hatinya mengatakan, aku tidak tahu, apa aku harus memberitahunya tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi aku takut Eunho akan meninggalkannya. Lalu Bona pun menarik tangan Eunho sembari mengatakan, bahwa ada sesuatu yang ingin ia lakukan dengan Eunho. Beberapa saat kemudian, terlihat, Eunho dan Bona menggunakan pakaian sekolah. Sembari menggenggam erat tangan Bona, Eunho bergumam, aku sedikit malu dengan seragam sekolah, tapi Bona sangat senang dengan itu, hari ini aku akan melakukan apapun yang membuat Bona bahagia. Waktu pun mereka habiskan bersama, mulai dari berfoto, memakai telinga kelinci, memakan jajanan, memainkan tembak hadiah dan mendapatkan gantungan kunci yang imut, menaiki roller coaster, menaiki kincir. Tanpa terasa malam pun tiba, terlihat, kini, Eunho dan Bona sedang menaiki ayunan kuda berputar. Beberapa saat setelah itu, Eunho berjongkok di hadapan Bona yang duduk di atas ayunan kuda itu. Ia berkata, ada yang ingin aku katakan. Lalu Eunho mencium tangan Bona sembari mengatakan,
mungkin ini terlalu awal, tapi ketika waktunya tiba, aku akan memberimu cincin yang bagus. Lalu Eunho melanjutkan, apakah kamu ingin menikah denganku? Mendengar itu, wajah Bona merah merona, matanya berkaca-kaca, hatinya berdebar-debar, ia merasa sangat tersentuh dengan apa yang Eunho katakan. Tidak berhenti di situ saja, Eunho kembali berkata, aku ingin menjadi pasangan yang resmi, aku ingin bertemu dengan orang tuamu. Aku tahu bahwa ada beberapa hal yang aku lewatkan, tapi, aku akan berusaha semaksimal mungkin agar mereka menerimaku. Sesulit apapun itu, aku tidak akan menyerah. Bona pun langsung meloncat memeluk Eunho. Ia sangat bahagia. Akhirnya, Eunho melihatnya sebagai orang dewasa. Dirinya sudah menunggu lama untuk mendengar Eunho mengatakan hal itu. Lalu Bona mendekap tangan Eunho sembari mengatakan, jangan khawatir, kita baru saja memulainya, aku berjanji akan melakukan segalanya. Mari kita pastikan pernikahan kita berjalan dengan sukses. Setelah itu, Bona mengajak Eunho ke suatu tempat dan memintanya untuk bermain push rank bersama. Kemudian scene berpindah keesokan harinya. Terlihat, Eunho dan Bona yang akan menemui orang tua Bona. Tubuh Eunho pun gemetaran gugup, ia sangat grogi, rasa cemas menyelimuti tubuhnya. Melihat itu, Bona pun segera memeluk tangan Eunho. Ia berkata sembari tersenyum manis memandangi Eunho, apa sekarang masih gugup? Dengan wajah yang memerah Eunho meneguhkan hatinya, ia mencengkram erat tangannya dan membulatkan tekad. Sesampainya di hadapan keluarga Bona, Eunho langsung menunduk sembari memperkenalkan diri. Dengan formal ia berkata, selamat siang, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku Eunho, pacar dari Bona. Mendengar itu, ayah Bona pun sangat terkejut. Saking terkejutnya, air yang sempat ia minum keluar kembali. Tidak hanya ayahnya yang terkejut, kakak keduanya pun menganga tidak percaya. Menyela keterkejutan mereka, Bona mengatakan, dia adalah pria yang paling aku cintai di dunia ini, tolong beri kami restu untuk menikah. Lalu Eunho menambahkan, rasa cintaku pada Bona sangat tulus, aku akan sangat menghargai jika kamu mengizinkan aku menikahinya. Mendengar itu, ayah Bona pun berdiri menghampirinya. Apa yang orang tuamu lakukan? Beritahukan usia dan pekerjaanmu. Eunho menimpali, ayahku ada di rumah sakit, dan ibuku bekerja di restoran, aku bekerja di perusahaan periklanan, meskipun usiaku dengan Bona memiliki perbedaan yang cukup besar, aku yakin, aku bisa membahagiakannya seumur hidupku. Ayah Bona kemudian berkata sembari menekan kacamatanya, maaf, tapi aku tidak bisa mengizinkannya, apakah kamu pikir kamu bisa membuat putriku bahagia? Mendengar itu, Eunho sedikit murung. Lalu Bona berkata, ayah, kenapa ayah berkata seperti itu? Lalu Bona meminta Eunho untuk menunggunya di luar dan dirinya yang akan berbicara pada ayahnya. Mendengar itu, Eunho memberi hormat pada orang tua Bona dan lalu pergi keluar. Setelah Eunho keluar, Bona pun meledak dalam amarahnya, ia berteriak memarahi ayahnya. Bagaimana bisa ayah mengatakan itu pada orang yang paling aku cintai? Ayahnya pun menimpali, apa karena dia, kamu membuang-buang waktu? Apa yang kamu pikirkan saat dengan orang seperti itu? Bona menimpali, jangan berkata seperti itu, dia satu-satunya pria yang pernah aku cintai. Dia adalah orang yang paling tulus dan luar biasa yang pernah kutemui. Ayah bahkan sangat takut dengan kecoak, ayah bahkan tidak bisa membunuhnya. Eunho tidak seperti itu, dia tidak takut pada apapun. Dengan cemas ibunya meminta Bona untuk tenang, kakak pertamanya menimpali, coba kamu pikirkan Bona, kamu membuat ulah tanpa alasan, kakak keduanya menambahkan, kamu akan menyesalinya nanti, menurutmu mengapa kami melakukan ini? Bona menimpali, ini tidak seperti itu, aku sudah jatuh cinta padanya bertahun-tahun, dia sudah di depan mata, apa kalian mau menghancurkan hidupku begitu saja, kalian semua jahat. Dengan tegas ayah Bona menyela, jika sekali lagi kamu membawanya ke rumah, aku akan mengusirnya dari rumah ini. Mendengar itu, Bona pun berkata, aku tidak akan kembali ke rumah ini sampai kalian mau menerimanya. Di sisi Eunho, ia sangat panik. Ia takut terjadi sesuatu pada Bona. Saking gelisahnya Eunho, ia mondar-mandir dengan pikiran yang tidak tenang. Tidak lama, Bona memanggilnya, sembari membawa koper di tangannya. Dengan heran Eunho bertanya, kenapa kamu membawa koper? Bona menimpali dengan santai, aku meninggalkan rumah, mereka menentang semua yang aku katakan. Saat Eunho mau berbicara, Bona menyela, aku pergi dengan tekad bulat, karena kamu sangat penting bagiku. Mendengar itu, Eunho dibuat sangat terkejut mendengarnya, ia sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, sebelum membawa Bona pulang ke rumahnya, Eunho mengajak Bona untuk berbelanja. Sembari memberikan kartu rekening, Eunho meminta Bona untuk membeli apapun yang Bona suka. Selayaknya ibu rumah tangga,
Bona membeli perabotan yang diperlukan untuk sehari-hari. Singkat cerita, kini, Eunho dan Bona sudah sampai di rumah. Bona merasa bahwa mereka berdua seperti pengantin baru. Bona mengatakan bahwa dirinya pernah melihat pengantin baru di internet. Mereka selalu rutin bermain push rank setiap harinya. Ia ingin seperti itu juga ke depannya. Eunho pun menanggapinya dengan senyuman, lalu Eunho memangku Bona dan membawanya ke atas kasur. Sembari membaringkan Bona, Eunho mengatakan bahwa mereka juga tidak boleh kalah dari pengantin baru yang Bona lihat itu. Singkat cerita, esok hari pun tiba, langit yang cerah membawa kehidupan yang indah. Saat itu, Eunho akan berangkat bekerja. Selayaknya suami istri, sebelum mereka berangkat, kecupan hangat diberikan Bona pada Eunho. Setelah Eunho pergi bekerja, Bona pun sedikit bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang. Dirinya tidak pernah melakukan apapun saat di rumah sebelumnya. Seperti belanja dan memasak sudah disediakan dan tinggal memakannya. Lalu ia pun bertekad untuk melayani Eunho dengan baik. Ia akan berusaha untuk mandiri dan mempelajari cara menjadi ibu rumah tangga yang baik. Setelah itu, ia pun pergi ke toko untuk berbelanja yang tidak jauh dari kediaman mereka. Keperluan untuk masakan ia kumpulkan, bumbu, minyak dan pelengkapnya ia satukan. Saat Bona akan membayar, kartu rekening yang digunakan sudah ditutup. Bona pun menjadi sedikit bingung, malu, dan juga gelisah. Ia mengira bahwa karena dirinya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah, ayahnya menutup kartu rekeningnya. Pada akhirnya, semua barang yang ia kumpulkan dikembalikan dan keluar tanpa membawa apapun. Bona pun menyadari bahwa dirinya tidak bisa menggunakan uang Eunho terus-menerus, lalu ia memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Tidak lama, ia melihat seseorang yang sedang menawarkan belanjaannya pada orang lain. Setelah beberapa saat menyaksikan tawar-menawar itu, Bona pun melihat bahwa orang yang ditawari barang belanjaan itu pun membelinya. Lalu Shin berpindah ke sisi Eunho. Terlihat, Eunho yang sedang duduk di depan komputernya, dan terlihat juga, Hanaen yang melihat memperhatikan Eunho. Ia mengingat perdebatan dirinya dengan Bona saat acara makan-makan sebelumnya. Hanaen pun sedikit cemas setelah mengingat itu, ia berpikir untuk segera melakukan sesuatu. Lalu ia memanggil Eunho dan kemudian mengatakan bahwa dirinya menemukan restoran baru. Lalu ia menawarkan, apakah Eunho mau ikut dengannya untuk makan malam. Ia mengatakan juga bahwa dirinya memiliki tiket untuk menonton. Jika Eunho mau, mereka bisa sambil menonton. Dengan senyum ramah Eunho menolaknya. Ia mengatakan bahwa Bona sedang menunggu di rumahnya. Hanaen pun terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa Bona dan Eunho tinggal bersama. Ia pun bertanya-tanya, kenapa wanita kaya meninggalkan rumahnya? Merasa ada yang salah, ia pun akan mencoba untuk mencari tahunya sendiri. Kemudian Shin kembali ke sisi Bona. Terlihat, Bona sedang bersiap untuk memasak. Tidak lupa juga, ia memutar rekaman panduan untuk membuat makan yang enak. Beberapa saat setelah itu, suara ketukan dari pintu terdengar, serta suara seseorang yang turut menyertainya. Halo, apakah kamu ada di sini? Mendengar suara yang tidak asing, Bona pun segera membukakan pintu sembari membawa pisau. Dengan tatapan tajam dan aura dingin terpancar dari tubuhnya, Bona menanyakan, kenapa Jung Woo-jin bisa mengetahui bahwa dirinya ada di sini. Melihat itu, Jung Woo-jin sangat panik. Ia meminta Bona untuk menurunkan pisaunya. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya mendengar Bona meninggalkan rumah. Karena itu, dirinya mencari tahu alamat yang Bona tinggali dan berakhir menuju ke sini. Jung Woo-jin menambahkan, bukankah sebagai tunanganku, aku harus mengetahui di mana calon istriku tinggal. Mendengar itu, Bona pun langsung mengarahkan pisaunya. Lalu Bona meminta Jung Woo-jin untuk segera pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Eunho tiba menghampiri mereka. Lalu Eunho meminta Bona untuk menurunkan pisaunya. Eunho juga menanyakan siapa orang ini. Jung Woo-jin menimpali bahwa dirinya adalah orang yang akan menikahi Bona. Mendengar itu, Bona berteriak bahwa itu tidak benar. Jung Woo-jin menyela sembari mengangkat tangan Bona. Ia mengatakan bahwa tangan Bona tidak pernah menyentuh perabotan dapur. Ia bertanya, kenapa Bona mau melakukan ini hanya untuk melayani Eunho. Lalu ia menegaskan, jika Eunho lapar, dirinya bisa membelikan Eunho makanan, dan meminta Eunho untuk tidak membawa Bona menderita. Mendengar itu, Eunho pun langsung melepaskan tangan Bona dari Jung Woo-jin. Dengan tegas ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai Bona, dan meminta Jung Woo-jin untuk menjaga jarak dengannya. Mendengar itu, Bona pun langsung memeluk Eunho sembari mengatakan bahwa dirinya juga sangat mencintai Eunho. Melihat kemesraan Eunho dan Bona, Jung Woo-jin menjadi kesal, wajahnya memerah, uratnya menebal dan tubuhnya gemetaran.
Lalu Bona mengarahkan pisaunya pada Jung Woo Jin sembari mengatakan, "Kenapa Jung Woo Jin masih di sini? Tidak bisakah Jung Woo Jin membiarkan mereka berdua saja dan jangan mengganggu?" Jika dirinya melihat Jung Woo Jin datang lagi, Jung Woo Jin pasti keluar dengan beberapa cedera. Mendengar itu dari Bona, Jung Woo Jin pun langsung melangkah pergi dengan kesal. Saat Jung Woo Jin keluar dari rumah Eunho, terlihat di sana ada Han Na-en yang memperhatikan perdebatan mereka sedari tadi. Ia pun sangat cemburu melihat keromantisan antara Eunho dan Bona. Dirinya sampai mengira bahwa tidak ada lagi kesempatan baginya. Namun, Han Na-en membulatkan tekad untuk tidak menyerah sampai di sini. Lalu ia memanggil Jung Woo Jin dan mengatakan bahwa ada yang ingin ia katakan. Lalu Shin kembali ke sisi Eunho dan Bona. Terlihat, Bona saat itu menundukkan kepala di depan Eunho. Ia sangat menyesal karena tidak memberitahu Eunho sebelumnya. Ia takut Eunho akan khawatir jika ia memberitahukannya. Dengan wajah cemas Bona mengatakan, "Kenyataannya kita tidak menjalin hubungan. Aku hanya mencintaimu." Melihat Bona yang seperti itu, Eunho pun langsung memeluknya untuk menenangkan Bona. Ia mengatakan, "Aku tidak meragukan hatimu." Lalu Eunho meminta Bona untuk selalu berkata jujur padanya mulai dari sekarang. Bona pun mengiyakan sembari menangis di pelukan Eunho. Beberapa saat kemudian, Bona bangkit dan mengatakan bahwa dirinya membuat sop ayam. Lalu Bona meminta Eunho untuk menunggunya sebentar dan dirinya akan mengambilkan sop ayamnya. Setelah Bona pergi, Eunho pun menundukkan kepala. Ia merenungkan kehadiran Jung Woo Jin sebelumnya. Jika Jung Woo Jin tunangan Bona yang dipilih keluarganya, maka itu akan baik untuk keluarga Bona. Dirinya menjadi sangat khawatir dengan Bona ke depannya. Lalu Shin berpindah ke kafe terdekat yang tidak jauh dari kediaman Eunho. Setelah Han Na-en mengatakan bahwa ada yang ingin ia katakan pada Jung Woo Jin, Han Na-en mengajaknya ke kafe. Terlihat, Jung Woo Jin yang mengatakan, "Apakah kamu juga menyukai orang itu?" Han Na-en pun mengiyakan, lalu Jung Woo Jin menambahkan, "Kenapa kamu dan Bona sangat menyukai orang seperti itu?" Dengan wajah merona Han Na-en menjawab, bahwa Eunho orangnya tulus dan perhatian, dia juga sudah banyak membantuku dalam banyak hal, dia orang yang sangat baik. Han Na-en menegaskan, bahwa dirinya tidak mau menjauh dari Eunho, dan meminta Jung Woo Jin untuk menikah dengan Bona. Lalu Han Na-en menawarkan untuk saling membantu. Jung Woo Jin pun tersenyum mendengar itu, lalu ia mengatakan sembari berjabat tangan, "Ayo kita lakukan yang terbaik." Singkat cerita, kemudian Shin memperlihatkan ruangan kerja. Terlihat, di sana ada Kim Bum Jun, Sung Jae, Han Na-en dan Eunho. Lalu Eunho menanyakan, apakah Han Na-en merasa gugup dengan presentasi pertamanya? Eunho menyemangatinya, "Jangan terlalu mengkhawatirkan itu, kamu pasti bisa melakukannya dengan baik." Mendengar itu, Han Na-en pun berterima kasih dengan wajah yang tersipu malu. Dalam hati ia bergumam, Eunho sangat perhatian, karena itulah dirinya sangat menyukainya. Ia ingin lebih dekat lagi dengan Eunho. Ia bertekad untuk bertindak dalam situasi apapun, karena ia yakin bahwa tidak ada lagi cara lain. Tidak lama, Bona datang ke ruangan mereka sembari membawa perbekalan makan siang. Teman Eunho menanyakan, apakah Bona datang ke sini untuk menemui Eunho? Bona pun mengiyakannya. Sembari memeluk Eunho, Bona meminta izin pada mereka untuk membawa Eunho saat jam makan siang. Mereka pun mengiyakan sembari melangkah pergi. Han Na-en pun hanya bisa pasrah menahan rasa sakit di hatinya. Saat di luar, Kim Bum Jun dan Sung Jae sangat iri pada Eunho. Mereka menganggap bahwa Eunho sangat beruntung, sampai-sampai dia dibawakan makanan oleh Bona. Tiba-tiba Han Na-en mengatakan bahwa dirinya tidak lapar dan meminta mereka untuk makan berdua saja. Mendengar itu, mereka dibuat heran olehnya. Mereka mengira bahwa Han Na-en gugup untuk presentasi pertamanya. Lalu mereka mengingatkan Han Na-en, tidak baik jika menahan lapar, lalu menyarankan Han Na-en untuk memakan makanan ringan. Kembali ke sisi Eunho dan Bona. Terlihat, Bona sedang menyuapi Eunho dengan riangnya. Makanan yang dibawa itu, semuanya adalah buatan Bona. Lalu Bona meminta pendapat Eunho tentang makanan buatan dirinya. Eunho mengatakan bahwa makanan yang dibuat Bona sangat enak. Mendengar itu, Bona pun menjadi sangat senang. Lalu ia meminta Eunho untuk mengatakan makanan apa yang ingin Eunho makan nanti malam, dan dirinya akan membuatkannya. Akan tetapi, Eunho meminta maaf karena dirinya tidak bisa pulang tepat waktu, karena perusahaannya mengadakan perjamuan makan malam. Mendengar itu Bona pun menjadi murung. Beberapa saat setelah makan, Bona pun berdiri menarik tangan Eunho dan mengajaknya untuk bermain push rank di suatu tempat. Di pertengahan mereka bermain push rank, terlihat seseorang yang sedang menyaksikan mereka dari balik pintu. Ternyata itu Han Na-en. Ia sangat terkejut melihatnya.
ia tidak percaya bahwa Bona seaktif itu dalam bermain push rank bersama Eunho. Hanaen semakin cemburu dan panik, ia merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki harapan lagi. Singkat cerita, acara makan malam perusahaan tiba. Acara itu diadakan untuk merayakan presentasi Hanaen yang sangat baik. Setiap pujian teman Eunho ucapkan atas presentasi yang lancar tanpa kendala, Hanaen menanggapi itu dengan senyuman. Lalu ia mengatakan bahwa Eunho lah yang telah membantunya, sehingga dirinya tidak merasa gugup lagi. Eunho pun menimpali bahwa itu bukan berkat dirinya, tetapi karena usaha Hanaen sendiri yang selalu bekerja keras. Mendengar itu, Hanaen menunduk malu, lalu ia teringat saat Eunho bermain push rank dengan Bona. Dalam hati ia bergumam bahwa dirinya juga bisa melakukannya. Dirinya ingin sekali mengajak Eunho untuk bermain push rank walaupun hanya sekali. Hanaen berharap bahwa Eunho mau memberinya kesempatan untuk bermain push rank dengannya. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. Kim Bum Jun dan Sung Ja pun berpamitan pulang naik taksi dan meninggalkan Hanaen dan Eunho berdua. Setelah mereka pergi, Hanaen mengajak Eunho untuk pulang bersama menaiki kereta. Beberapa saat kemudian, terlihat Eunho dan Hanaen duduk bersama dalam kereta. Melihat Eunho yang tertidur, Hanaen menyentuh wajah Eunho dan menarik lembut ke bahunya. Sepertinya dia sangat kelelahan, meskipun aku hanya menyentuhnya sedikit, aku sangat senang. Aku harap momen seperti ini berjalan setiap hari. Lalu Hanaen memegang tangan Eunho dan saling bersandar. Aku tahu, seharusnya aku tidak melakukan ini, tapi hari ini aku merasa sangat iri pada Bona, aku tidak bisa menjauh dari Eunho. Dalam sandaran dengan waktu yang terus berlalu, ingatan yang mengalir Hanaen gumamkan demi mengenang masa lalu. Dikatakan, saat itu, Hanaen sangat gugup ketika memperkenalkan diri pada karyawan yang lainnya. Dan ia pun sangat khawatir dirinya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Akan tetapi, seorang pria mengulurkan tangannya, dan membimbingku, mengajariku dan menjagaku. Dia jugalah yang membuatku akrab dengan karyawan yang lain, dia sangat perhatian, dia juga selalu memperhatikan setiap detail terkecil sekalipun. Selain itu, dia juga mempunyai passion terhadap pekerjaannya, bagaimana bisa aku tidak menyukai orang seperti itu? Saat aku bersamanya, aku selalu merasa harus berusaha lebih keras. Itulah dia, orang yang luar biasa di mataku, seseorang yang sangat mempengaruhiku, aku menyukaimu. Singkat cerita, setelah mereka turun dari kereta, Hanaen merasa bahwa ini kesempatan baginya untuk mengungkapkannya. Lalu Hanaen mengatakan bahwa aku mencintaimu, aku benar-benar ingin mengatakan ini di tempat memadai, tapi aku merasa jika tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sejak aku bergabung dengan perusahaan ini, aku mulai tertarik denganmu. Saat Eunho mau mengatakan sesuatu, Hanaen membungkamnya. Ia mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa Eunho menjalin hubungan dengan Bona. Meski begitu, aku tidak akan menyerah, aku tidak mau menyesal di kemudian hari karena tidak melakukan apapun. Karena itulah, mulai sekarang, aku akan memberimu lebih banyak perhatian. Lalu Hanaen pun langsung mencium Eunho. Setelah itu ia berkata, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Kemudian ia berlari pergi dengan wajah yang memerah. Keesokan harinya, saat Eunho menghampiri meja kerjanya, ia dikejutkan dengan makanan beserta minumannya dengan tulisan sebagai pelengkapnya. Manajer, semoga berhasil hari ini. Saat makan siang, Hanaen menyiapkan satu mangkuk makanan untuk Eunho. Saat sore harinya, Hanaen memperhatikannya dari jauh. Di sisi Bona, ia sedang fokus mencari pekerjaan paruh waktu. Untuk mendapatkan penghasilan, dirinya tidak mau terus bergantung pada Eunho. Setelah cukup lama menggeser layar HP-nya, ia pun menemukan satu postingan yang menurutnya sangat mudah dikerjakan dan cocok dengan dirinya. Akan tetapi, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Saat Bona mulai bekerja, ia cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan itu. Awalnya ia mengira bahwa bekerja di kafe akan jauh lebih mudah. Namun, terlepas dari itu, pelayanan Bona terhadap pelanggan sangat memuaskan, sehingga ia mendapatkan beberapa pujian dari atasannya. Dengan wajah yang cukup pucat kelelahan, ia dikejutkan dengan seseorang yang berkata, "Bona, apa yang kamu lakukan di sini?" Saat Bona melihatnya, ia pun sangat terkejut dibuatnya. Ternyata yang mengatakan itu adalah Jung Woo Jin. Bona menanyakan, dari mana Jung Woo Jin mengetahui tempat ini? Jung Woo Jin menimpali, ada banyak caranya. Dengan wajah yang serius, Jung Woo Jin mengatakan, orang seperti apa Eunho itu? Sampai-sampai membiarkanmu melakukan ini? Apa dia memaksamu untuk menghasilkan uang? Seseorang di belakangnya meminta Jung Woo Jin untuk segera memesan,
Jung Woo-jin pun segera mengeluarkan rekening banknya sembari berkata pada Bona, haruskah aku mengusir semua pelanggan agar aku dapat berbicara denganmu tanpa gangguan? Dengan sikap yang tegas, Bona menimpali, sepertinya aku mulai bisa memahami perasaanmu. Kamu sangat menyebalkan. Jika kamu tidak mau memesan, segera pergi dari sini. Kemudian Shin berpindah keesokan harinya, di perusahaan tempat Eun-ho bekerja. Shin memperlihatkan Eun-ho yang sedang berbincang dengan seseorang. Ternyata itu Han Ga-yong. Tujuan Han Ga-yong menemui Eun-ho hanya untuk mengantarkan pakaian Bona. Eun-ho pun menerimanya dengan senang hati. Lalu ia menanyakan situasi di rumah Bona saat ini. Orang tua Bona pasti khawatir memikirkan Bona. Han Ga-yong menimpali. Menurutnya sedang tidak bagus. Lalu Han Ga-yong menambahkan bahwa dirinya mendukung kalian berdua. Ia mengatakan juga bahwa dirinya sudah memperhatikan kalian dari lama. Bona sangat mencintaimu, bahkan saat Bona masih di luar negeri, dia selalu membicarakan tentangmu. Han Ga-yong pikir bahwa hanya Eun-ho lah yang bisa membuat Bona bahagia. Ia meminta Eun-ho untuk jangan menyerah. Lalu Shin kembali ke sisi Bona. Terlihat, Bona baru pulang bekerja. Bona merasakan bahwa tubuhnya terasa sangat sakit. Kamu sudah selesai? Ujar Jung Woo-jin mengejutkan Bona. Melihat itu, Bona menanyakan, apakah Jung Woo-jin tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Tidak menanggapi, Jung Woo-jin bertanya, bagaimana dengan kerjanya? Apakah itu sulit? Tiba-tiba Bona pun menangis, sehingga Jung Woo-jin sangat terkejut. Ia menjadi sangat panik. Ia menanyakan, kenapa Bona menangis? Kenapa kamu sampai sejauh ini? Ini belum terlambat, cepat putuskan Eun-ho. Bona menyela, dirinya menangis bukan karena itu. Aku bekerja selama 4 jam, tapi aku sudah merasakan kesulitan. Bagi Eun-ho mungkin lebih sulit lagi dari ini. Mulai sekarang, aku akan bersikap lebih baik lagi padanya. Tidak lama, Eun-ho menghubunginya. Seketika itu juga, Bona ceria kembali, lalu melangkah pergi meninggalkannya begitu saja, membuat Jung Woo-jin dia membatu sendirian. Singkat cerita, kini Bona sedang berada di hotel. Ia kesana karena ajakan Eun-ho di telepon sebelumnya. Bona mengira bahwa Eun-ho sudah mulai mengharapkan dirinya memiliki anak. Sesampainya di lokasi yang dituju, Bona pun langsung dipeluk oleh Eun-ho. Ia mengatakan bahwa ini kejutan. Terlihat, ruangan yang mereka pesan adalah top bintang 5. Ruangan yang paling mewah di sana. Selain tempat tidur, di sana juga ada kolam renang dengan langit yang terbuka. Sembari berbalik, Bona mengatakan, bukankah aku menjadi beban dalam hidupmu? Apa kamu tahu, apa yang paling aku benci di dunia ini? Yaitu melihatmu menderita. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini, aku hanya ingin kita hidup bahagia bersama. Mendengar itu, Eun-ho pun memeluk Bona kembali. Ia mencoba menenangkan Bona. Ia berkata, aku tidak menderita sama sekali, malahan aku lebih termotivasi untuk berusaha lebih giat lagi. Jadi, kamu jangan merasa bersalah dan khawatir tentang apapun. Mendengar itu, Bona pun tersenyum dengan mata yang masih berkaca-kaca. Bona mengatakan, kalau Eun-ho selalu pandai dalam hal apapun. Setelah itu, Bona meminta Eun-ho untuk bermain push rank sembari berenang. Kemudian Shin berpindah ke pagi harinya. Dikatakan bahwa selama bermain push rank itu kakak pertama Bona mengirimi Eun-ho pesan dan memintanya untuk bertemu pagi hari. Terlihat, mereka berdua pun sudah berada di dalam kafe. Kakak Bona meminta Eun-ho untuk membawa Bona kembali ke keluarganya. Seperti yang diketahui, bahwa Bona sedang melalui masa sulitnya. Tapi Eun-ho, kamu pasti tahu betul bagaimana keadaannya. Pernikahan adalah urusan keluarga. Selain itu, kamu pasti tidak akan bertahan lama dengan Bona. Itu sebabnya, kamu harus membuat keputusan yang tepat. Aku juga akan memberimu kompensasi yang sesuai. Dengan tegas, Eun-ho menimpali, aku tidak membutuhkan uangmu. Memang benar, kami berdua berasal dari keluarga yang berbeda. Tapi aku lebih dari yakin, bahwa aku akan mencintainya seumur hidupku. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkan persetujuan kalian. Karena alasan inilah, aku tidak akan membawa Bona kembali. Kakak Bona menimpali, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Aku tahu kamu orang baik, tapi aku harap kamu mengerti bahwa aku tidak dapat mendukungmu dalam situasi ini. Lalu kakak Bona pun berpamitan dan segera melangkah pergi. Eun-ho menimpali sembari menundukkan kepala. Iya, aku tahu, hati-hati di jalan. Saat Eun-ho memandangi kepergian kakak Bona, terlihat ada Han-naen yang duduk di sana. Narator menjelaskan bahwa Han-naen mendengar semua pembicaraan kakak Bona dengan Eun-ho. Setelah di luar, Han-naen berlari menemui Eun-ho.
Melihat itu, Eunho menanyakan apa yang sedang Hanaen lakukan di tempat ini. Hanaen menimpali, "Maafkan aku sangat penasaran saat melihatmu di jalan sebelumnya, lalu aku mengikutimu secara diam-diam." Sembari memegang tangan Eunho, Hanaen pun tak kuasa menahan air mata. Ia berkata, "Eunho, kamu orang yang sangat baik, aku tidak mengerti, mengapa kamu membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu." Sembari mengelus kepala Hanaen, Eunho menimpali, "Apa yang kamu lihat hari ini, bisakah kamu menyembunyikannya dari Bona? Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan sangat sedih, tolong bantu aku." Beberapa saat kemudian, saat Hanaen berjalan pulang, ia bergumam, terlepas dari apa yang mereka katakan padanya, Eunho masih saja mengkhawatirkan Bona. Apa dia benar-benar sangat mencintai Bona? Jika kita berakhir bersama, mungkin aku tidak akan bertindak sama. Setelah itu, Hanaen menelepon Jung Woo-jin. Ia mengatakan bahwa ini semakin rumit. Eunho sudah membulatkan tekadnya. Di sisi Jung Woo-jin ia menimpali. "Itu sebabnya, aku akan menghadapinya secara langsung, dan aku juga masih memiliki kartu as di tanganku, jadi jangan terlalu khawatir tentang hal itu." Beberapa saat kemudian, Eunho sangat dikejutkan dengan Jung Woo-jin yang berteriak-teriak di depan rumahnya. Eunho menanyakan, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jung Woo-jin menimpali bahwa dirinya ingin berbicara dengan tunangannya. Apa ada masalah dengan itu? Eunho pun tidak mempermasalahkannya dengan itu. Lalu ia mengajak Jung Woo-jin untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam, Jung Woo-jin berkomentar. Ia menanyakan, apakah Bona benar-benar nyaman tinggal di tempat seperti ini. Lalu Jung Woo-jin dikejutkan dengan kecoa yang melintas di bawah kakinya. Ia pun berteriak dengan wajah yang memucat. Dengan santai, Eunho pun menginjak kecoa itu. Bona pun kagum melihatnya, terbalik dengan Jung Woo-jin yang diam membatu dengan rasa jijik. Tidak tahan lagi, Jung Woo-jin pun akan pergi. Sebelum itu, ia mengatakan bahwa kedatangannya kali ini untuk mengundang mereka berdua dan meminta hadir pada pesta ulang tahunnya akhir pekan ini. Sembari memasuki mobil, Jung Woo-jin bergumam, "Tertawalah sepuasnya hari ini, karena sebentar lagi akan menjadi akhir dari hubungan kalian berdua." Singkat cerita, 1 minggu kemudian, tepat di hari ulang tahun Jung Woo-jin, dan pesta itu diadakan di tengah laut dengan kapal pesiar. Kapten kapal itu mengatakan, "Kenapa pestanya tidak kamu mundur saja? Ombak hari ini sedikit lebih kuat dari biasanya." Jung Woo-jin menimpali bahwa ini adalah hari yang sangat penting baginya. "Aku akan memperkenalkan tunanganku pada semua orang." Lalu Shin memperlihatkan Bona yang sedang berjalan di tengah kerumunan di kapal itu. Karena Bona menggunakan sepatu jinjit, ditambah dengan lantai kapal yang terus bergoyang, membuat pijakan tidak seimbang. Bona pun terpeleset. Beruntungnya, Eunho segera menangkap Bona di depannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" ujarnya. Bona pun menjadi senang melihat itu. Dengan ceria Bona mengatakan bahwa Eunho sangat keren sekali. Tidak lama Eunho dikejutkan dengan Hanaen yang datang menemuinya dan menyapanya. Melihat itu Bona sedikit cemberut. Dalam hatinya ia bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa Hanaen terlihat sangat cantik hari ini?" Eunho berkata, "Jadi mereka mengundangmu juga?" Hanaen menimpali, "Iya, aku juga mendapatkan undangannya." Sembari menatap tajam ke arah Bona, Hanaen bergumam bahwa hari ini dirinya tidak akan kalah darinya. Lalu Bona berkata, "Jika kamu merubah penampilanmu seperti itu, tidak ada yang akan berubah." Hanaen menimpali, "Kita lihat saja nanti." Persaingan mereka pun semakin intens. Kata demi kata mereka ucapkan, tidak ada yang mau mengalah satupun di antara mereka. Pukulan dan tendangan tidak lupa mereka keluarkan. Melihat itu Eunho menjadi sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Lalu Eunho mencubit pipi Bona seraya berkata, "Siapa yang menyuruhmu menggunakan kekerasan seperti itu?" Bona pun merengek menimpali, "Kenapa hanya aku yang diperlakukan seperti ini?" Melihat kemesraan di antara Eunho dan Bona, Hanaen pun sedikit murung. Hatinya terasa sesak. Rasa cemburu yang tidak bisa ia tutupi, terlihat jelas melalui raut wajah yang ia tampilkan. Ia bergumam, "Aku tahu Eunho akan terluka, tapi aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku pasti akan ada di sana untuk menghiburnya." Lalu Shin memperlihatkan Jung Woo-jin yang datang menyapa tamunya. Ia berkata pada semua orang yang ada di sana, "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang untuk merayakan ulang tahunku. Mari kita mulai pestanya dengan bersulang." Seketika itu juga, suara peraduan antara gelas bergema, dan lalu disusul dengan kembang api yang meluncur menghiasi udara. Tidak lama setelah itu, Jung Woo-jin berjalan menghampiri Bona, sembari mengatakan, "Mari kita mulai dengan acara kejutannya. Ada seseorang yang ingin aku kenalkan pada kalian semua." Mendengar itu, Bona sedikit terkejut. Eunho di sampingnya sedikit khawatir melihat Bona.
Jung Woo-jin menambahkan, bersama kita yang merayakan ulang tahunku, di hari yang spesial untukku, Bona, haruskah kita menikah sekarang? Sontak, mendengar itu, Bona sangat marah dibuatnya, tatapannya menajam, giginya mengerat. Tidak tahan lagi, Bona pun berteriak mengatakan, apa yang kamu katakan, apakah ini alasanmu mengundangku ke sini? Dengan santai percaya diri, Jung Woo-jin menimpali, iya, benar, jika aku tidak melakukan cara ini, kamu tidak akan pernah melihat alasannya bukan? Dengan geram, Bona menarik baju Jung Woo-jin, ia meminta Jung Woo-jin untuk meminta maaf pada Eun-ho. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Lalu Bona pun berbalik pergi menjauhinya. Akan tetapi, Jung Woo-jin tidak membiarkannya begitu saja, ia langsung mencengkram tangan Bona dengan keras. Bersamaan dengan itu, gelombang air cukup keras menerjang kapal itu. Saat Bona menghempaskan tangan Jung Woo-jin, ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya terdorong ke belakang dan terjatuh bebas ke lautan. Beberapa saat sebelumnya, di sisi Eun-ho, terlihat, ia sedang murung setelah mendengar Jung Woo-jin mengatakan, bahwa acara ulang tahunnya bersamaan dengan pernikahannya dengan Bona. Han-naen yang di sampingnya bergumam, aku perlu mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu Han-naen membulatkan tekadnya, mungkin sekarang atau tidak sama sekali. Lalu Han-naen menarik baju lengan Eun-ho dan mengatakan, aku tidak bisa, aku sangat mencintaimu. Tidak lama, suara teriakan terdengar, disusul dengan seseorang yang berkata, seseorang telah terjatuh. Mengenali suara teriakan itu, wajah Eun-ho memucat, lalu ia langsung berlari menuju suara teriakan itu. Sesampainya di ujung kapal itu, Eun-ho langsung bertanya pada Jung Woo-jin, apa yang terjadi? Jung Woo-jin melihat Eun-ho dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetaran, ia menjawab dengan terbata-bata, Bona jatuh ke laut. Tanpa pikir panjang Eun-ho berniatan untuk melompat menyelamatkan Bona. Melihat itu, Han-naen mencegahnya dengan wajah yang cemas, ini sangat berbahaya. Dengan wajah yang sangat khawatir, Eun-ho membentak Han-naen sembari menghempaskan tangannya. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu, lalu Eun-ho pun langsung terjun ke bawah sana. Di dalam air, terlihat Bona yang sudah lemas kehabisan napas. Tolong selamatkan aku, gumamnya. Tidak lama, Eun-ho menarik tangannya dan langsung memberikan napas buatan agar Bona tidak kehilangan kesadaran. Saat itu juga mata Bona terbuka. Saat Bona berhasil muncul ke permukaan air, pelampung dilemparkan padanya. Bona pun langsung memegang pelampung itu. Setelah itu Bona meminta Eun-ho untuk memegang tangannya. Sembari berusaha meraih tangan Bona, Eun-ho berkata, Bona, apa kamu baik-baik saja? Pegang dengan erat pelampungnya. Bersamaan dengan itu, ombak yang cukup besar menghantam dari sampingnya. Melihat Eun-ho yang tidak muncul kembali, Bona pun menjadi sangat shock, wajahnya memucat, teriakan histeris pun bergema. Kepingan demi kepingan, ingatan masa lalu mengalir. Scene memperlihatkan, Bona kecil yang berkata, menikahlah denganku, ujarnya sembari memberikan sebuah kertas di tangannya. Eun-ho pun mengelus Bona kecil itu sembari mengatakan, ketika kamu sudah dewasa, kita akan melakukannya. Mendengar itu, Bona kecil pun merengek, sembari merangkul Eun-ho ia mengatakan, tidak, itu harus terjadi sekarang. Sembari memangku Bona kecil, Eun-ho berkata, saat kamu besar nanti, akan ada pria yang jauh lebih tampan dariku. Dengan wajah cemberut, Bona kecil menimpali, bagiku, satu-satunya pria tampan adalah kamu. Dengan ekspresi menggemaskan, Bona mengatakan, jadi, maukah kamu menungguku sampai aku dewasa? Eun-ho menimpali sembari tersenyum manis, baiklah, aku akan menunggumu. Lalu mereka pun saling berjanji dengan menyilangkan kelingking mereka. Setelah 13 tahun berpisah, akhirnya mereka bertemu kembali. Kamu datang kepadaku tanpa melupakan janji yang kita buat saat itu. Aku ingin membuatmu bahagia, apapun yang terjadi. Tapi pada akhirnya, beginilah semuanya berakhir. Tidak, aku tidak menerimanya. Hal apa yang aku katakan? Mengapa aku harus meninggalkan Bona? Aku harus tetap hidup, aku harus melindungi Bona seumur hidupku. Beberapa hari setelah kejadian itu, perlahan-lahan mata Eun-ho terbuka. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Bona yang sangat mengkhawatirkannya. Melihat Eun-ho yang sudah siuman, Bona pun langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat bahagia setelah menunggu Eun-ho terbaring lama. Eun-ho pun merangkul Bona sembari berkata, apa kamu baik-baik saja? Syukurlah, aku sangat lega.
Menghentikan rasa terharu mereka berdua, ayah Bona yang melihatnya dari belakang berdehem, "Sepertinya kamu sudah siuman." Mendengar itu, seketika Eunho pun sangat terkejut, lalu ia duduk memperhatikan mereka dengan rasa tidak percaya. Ayah Bona berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan putriku." Dengan gugup Eunho menimpali, "Tidak, jangan khawatir, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Lalu Bona berdiri dan berkata pada ayahnya, "Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Apa ayah akan menerimanya sekarang?" Karena kejadian itulah, semuanya mulai berubah. Aku diterima oleh keluarga Bona dan hubungan kami direstui mereka. Selain itu, mereka juga meminta maaf padaku, karena telah melihatku dari sudut yang berbeda. Mereka juga mengatakan, bahwa mereka akan mendukungku, apapun yang akan kami lakukan di masa depan. Beberapa hari setelah itu, Jung Woo-jin datang menemuiku. Ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ia berjanji bahwa ia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, dan mengatakan juga, bahwa dirinya akan menyerah mengejar Bona, dan akan mendukung hubungan mereka. Saat Eunho mau keluar, ia dikejutkan dengan Hanaen yang berdiri diam di depan pintu. Hanaen juga meminta maaf pada Eunho, karena sebelumnya ia berusaha mencegahnya untuk menyelamatkan Bona. Ia mengatakan, bahwa saat itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sekilas ia mengingat saat Eunho membentaknya sebelum melompat ke laut. Dirinya belum pernah melihat Eunho sangat marah seperti itu. Hanaen melanjutkan, "Nyatanya, aku pikir bahwa aku punya peluang. Tapi, saat itu aku baru tersadar, aku menyadari, betapa aku mencintaimu, dan sekali lagi aku menyadari, betapa baiknya kamu, aku sangat senang aku mencintaimu, jadi aku tidak menyesalinya lagi." Mendengar itu semua, Eunho berkata, "Aku minta maaf, kamu juga orang yang baik." Hanaen menyela, "Jangan minta maaf, karena kamu membuatku bahagia." Sembari tersenyum manis, Hanaen mengatakan, "Apakah kamu akan tetap menjadi atasanku?" Eunho menimpali, "Iya, aku akan selalu seperti itu." Pepatah mengatakan, kerja keras akan membuahkan hasil, tidak akan sukses tanpa proses, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ayahku yang sudah lama terbaring kaku di ruangan intensif sejak kecelakaan, kini sadar kembali dan membuka mata. Melihat keluargaku yang menangis bahagia, aku merasa beban yang selama ini sangat menindasku kini terangkat. Setelah menjenguk orang tua Eunho, Bona mengajak Eunho bermain pusreng sebelum menikah. Setelah selesai bermain pusreng, Bona menarik tanganku dan memasangkan cincin di salah satu jariku. Setelah berjuang begitu lama, susah senang mereka lalui bersama, pada akhirnya mereka berdua menikah dan hidup bahagia.